Selama 20 tahun, gue hidup menderita gara-gara skenario sampah. Taunya dunia, yang gue tinggali ini cuma novel tragedi klise yang bikin nangis. Di dunia ini, nasib pemeran utama cowok nggak pernah ada bagus-bagusnya. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak diusir orang tua kandung, ya hartanya dikuras, habis sama si cewek dan selingkuhan masa kecilnya, terus mati mengenaskan sendirian. Tapi pas tahu gue jadi si cowok malang itu, mana sudi gue terima nasib sampah kayak gitu. Kalau ngancurin satu keluarga bisa nyelesain masalah, ya kecil lah ya. Hari udah makin gelap. Gue lihat jam, orang-orang di kantor catatan sipil udah mau pulang nih. Tapi tunangan gue, Olivia, batang hidungnya aja nggak kelihatan. Sabar gue udah mau habis. Asisten gue di samping udah gemeteran, suaranya panik banget. Bos, lokasi Nona Olivia udah ketemu. Dia lagi di Antartika, lagi asyik liatin salju bareng Silas. Gue isap rokok dalam-dalam, buang puntungnya, terus ngehela napas pelan. Kalau gitu nggak ada alasan lagi buat keluarga Oliver buat tetap ada di dunia ini. Gue langsung telepon si Olivia. Jadi liburan romantis ke Antartika sama sekretaris kecilmu itu jauh lebih penting daripada daftar nikah kita. Dengar kata romantis, nada bicara Olivia langsung jadi dingin banget. Jangan samain aku sama standar rendahmu itu ya. Aku sama Silas itu murni temen. Gak ada yang aneh-aneh. Bahaya buat dia ke Antartika sendirian. Aku ini bosnya, ya wajar dong kalau aku temenin. Gue gak tahan lagi. Bibir gue bergetar, terus gue ketawa kenceng banget. Masuk akal juga omonganmu. Cowok dewasa emang butuh dilindungi cewek lemah kayak kamu ya. Apalagi pas hari H, kita mau daftar nikah. Gokil emang. Olivia sadar nada bicara gue berubah. Dia makin gak terima. Kamu gak peduli aku kedinginan atau enggak. Malah sekarang interogasi aku. Gue gak kasih dia celah buat jawab. Klik. Telepon langsung gue matiin. Padahal bapaknya udah mohon-mohon ke langit bumi cuma demi bisa nempel ke keluarga Blake gue. Kasian banget. Keluarga gue itu yang paling tajir di kota Harbor. Sebaliknya, keluarga Oliver ini payah banget beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi generasi mudanya cuma diisi orang-orang bodoh yang maruk, kekuatan mereka bener-bener anjlok. Kalau bukan karena kakek kita yang jodohin, ditambah si Olivia ini emang cakepnya kebangetan, bener-bener tipe gue banget, dan kakek gue juga sayang sama dia. Keluarga Oliver mah nggak pantas napas di udara yang sama kayak gue, apalagi sampai besanan. Tapi karena si Olivia ini nggak tahu diri, ya udah keluarga Oliver mending hilang aja dari muka bumi. Gue suruh sopir balik ke kediaman Blake. Di jalan gue perintahin sekretaris buat putusin semua hubungan bisnis sama keluarga Oliver. Gue juga nyoba ngobrol sama sistem gue, dia malah cuma kasih skill mata clairvoyance terus langsung diem 1000 bahasa. Kelihatannya si sistem ngerasa salah pilih inang nih. Soalnya bos yang satu ini punya nasib yang lawan langit. Gue ini udah kayak dewa yang lagi napas. Gue gak peduli lah ya. Pas nyampe mansion, gue ambil cok dingin dari kulkas. Gak nyampe 2 menit, pintu depan langsung didobrak. Yang gue lihat bukan orang, tapi teks melayang. Stella, adeknya si Silas. Dia lagi deketin cowok yang dia kira cuma dokter miskin biasa. Dia benci si dokter karena miskin, tapi nggak tega ngelepasin muka ganteng sama status yatim piatunya. Dia cuma manfaatin si dokter sambil nyari sugar daddy yang pas. Akhirnya, gara-gara tipu daya Stella, si dokter kehilangan duit sama perasaannya, terus jadi jomblo ngenes, tapi punya harta $1 triliun. Gua minum kok terus hampir gue semburin balik. Buset, ternyata pemeran utama novel tragedi lainnya ada di sebelah gua. Peter itu sohib lama gua. Latar belakang keluarganya emang biasa aja, tapi skill medisnya sakti banget. Makanya, pas dia jadi dokter pribadi keluarga gua, semua yang Peter pakai itu barang branded custom kelas atas, meski orang luar jarang yang tahu harganya selangit. Lihat tatapan aneh gua, si Peter kaget setengah mati. Berhenti senyum kayak gitu, bre. Sumpah serem. Terakhir kali lu senyum kayak gitu, ada keluarga konglomerat yang bangkrut 3 hari kemudian. Gue cuma geleng-geleng kepala terus lempar rokok ke dia. Oke, sorry ya. Nih, buat damai. Peter nerima rokoknya terpaksa. Sebelum dia nanya apa-apa, gue langsung ambil HP terus telepon 5 menit. Gue mau semua data tentang Stella. Sekarang. Asisten gue langsung jawab. Siap bos, segera diproses. Dengar nama Stella, muka Peter langsung berubah. Dia tahu banget seberapa ngerinya kekuatan gue. Perusahaan Blake yang gue warisin aja nilainya lebih dari 1 triliun. Nggak ada yang tahu pasti berapa total harta gue, bahkan orang tua gue pun nggak tahu angka pastinya. Peter duduk di depan gue sambil grogi, gue nyalain rokok terus ngehela napas. Peter, gue bener-bener nggak nyangka lu tipe cowok kayak gini. Peter bingung, maksud lu apa bre? Gue udah anggap lu saudara, tapi lu malah jadi budak cinta cewek di luar sana. Fiksi,
Lu itu budak cinta tingkat dewa. Tinggi badan lu 188 cm, elegan, ganteng lagi. Mau ditaruh mana aja, lu itu pantes jadi karakter utama. Kenapa malah maksa mau jadi budak cinta yang memprihatinkan? Ngelasin semua omongan gue, Peter akhirnya paham. Dia mijet pelipisnya terus nyoba tenang. Jangan salah paham dulu. Gue sama Stella itu cinta sejati. Dia cuma lagi ngetes gue. Gue buang abu rokok, nggak peduli sama sekali. Ngetes? Alasan sampah macam apa itu? Gue malah lebih penasaran gimana kalian bisa ketemu. Muka Peter langsung kayak lagi nostalgia gitu, senyum-senyum sendiri. Beberapa bulan lalu, kucing gua hilang, pas ketemu bulunya bersih banget dan lembut. Jelas banget ada yang ngerawat dia. Pas itu gue lihat Stella lagi kasih makan kucingnya. Di saat itu dia kelihatan cantik banget, tulus banget. Gue mau muntah rasanya, langsung aja gue potong, bentar-bentar. Cuma gara-gara dia kasih makan kucing, lu langsung jatuh cinta? Peter cuma angkat bahu. Emang cinta butuh alasan? Suka ya, suka aja. Lihat muka dia yang lagi mabuk cinta gitu. Gue sadar gue gak pernah lihat orang seaneh ini. Bener kata orang, dokter emang gak bisa nyembuhin diri sendiri. Kalau udah kena virus, budak cinta, gak ada obat yang bisa nyelamatin lu. Pas banget, gue dapet file lengkap tentang si Stella di HP gue. Sambil baca cepat, gue mikir dalam hati, bocah zaman sekarang liar banget mainnya. Selain foto dia lagi transaksi sama sugar daddy, senyum gue makin lebar pas baca beberapa catatan di bagian bawahnya. Gue kasih HP-nya ke Peter. Stella punya sejarah, suka nyiksa kucing liar. Lo yakin banget dia lagi ngasih makan kucing dan bukannya lagi mau bunuh tuh kucing? Peter ngelihat laporannya, pupil matanya langsung mengecil. Enggak, dia bukan orang kayak gitu. Pasti ada salah paham. Gue tepuk bahunya pelan. Ya udah, oke. Gue bawa lo ke suatu tempat biar lo paham sendiri. Mending sakit sekarang daripada menderita selamanya. Gue mutusin buat kasih Sohib, gue lihat kenyataan paling pahit di dunia ini. Gue bakal kasih dia gelar raja, diselingkuhin paling ngenes, saking dinginnya sampai bikin dia menggigil di tengah musim panas yang terik ini. Di jalan, Peter bener-bener tegang. Setelah ragu-ragu, akhirnya dia nelpon Stella. Teleponnya bunyi lama banget sampai akhirnya dia cuma bales chat. Peter sayang, aku lagi di rumah masak nih. Nanti aku telepon balik ya kalau udah beres. Gue bener-bener bisa lihat aura diselingkuhin makin kuat di atas kepala temen gue ini. Setengah jam kemudian, kita berdua sampai di Hotel Floral Joy. Muka Peter udah sepet banget kayak arang. Dia tahu banget hotel ini tempat favorit buat pasangan. Kita sampai di lantai 2, tapi gue nunjuk ke arah atas. Mata Peter melotot nggak percaya. Apa? Dia di lantai 3? Lantai 2 itu buat pasangan normal. Tapi lantai 3 itu wilayah VIP buat orang-orang yang punya hobi aneh. Koleksi mainan sama aktivitas liar di sana bener-bener nggak terhitung jumlahnya. Peter nggak pernah nyangka kalau Stella bakal serendah itu sampai main di lantai 3 sama cowok lain. Gue bener-bener bingung mau nenangin dia gimana. Begitu kita injek kaki di lantai 3, seorang staff langsung lari nyamperin gue dan ngasih kartu kunci dengan sopan. Tuan Blake, ini kunci buat kamar 303. Gue ambil kartunya sambil gue puter-puter santai. Vi aja, gua yang punya seluruh Hotel Floral Joy ini. Kalau bukan gue bosnya, mana bisa kita masuk ke lantai 3 yang terlarang ini dengan gampang. Peter udah emosi banget pengen dobrak pintu, tapi gue panggil 2 petugas kebersihan yang lagi kerja di deket situ. Bro, lo punya temen cewek yang kerja di sini nggak? Pikiran Peter udah kacau balau. Dia bahkan nggak nangkep maksud gue. Gak ada, emang kenapa? Gue tepuk pundak 2 cewek tadi terus ngebisikin sesuatu ke kuping mereka. Nah kalau gitu, 2 cewek pinter dan pekerja keras dari keluarga susah ini secara pribadi lo yang rekrut sebagai pengecualian dari aturan. Gua nggak jelasin lebih lanjut, gue tempelin kartunya, dorong pintunya, dan baru mau masuk pas kita denger suara 2 orang lagi ngobrol, dibarengi suara tepukan ritmis dan rintihan pelan seorang cewek. Peter langsung dobrak pintunya lebar-lebar, tapi pas dia lihat pemandangan di dalam, dia langsung kaku kayak patung. Stella, cewek yang dia kira lemah lembut dan polos, sekarang lagi nunjukin aura. Ayo injak aku. Di sampingnya ada om gendut paruh baya. Soal baju mereka, ya bisa dibilang hampir nggak pakai apa-apa lah. Lihat Peter dobrak pintu, Stella panik dan nyoba nutupin badannya. Peter, kenapa? Kenapa kamu? Peter natap si om gendut itu penuh amarah, tangannya udah ngepel siap hajar. Tapi gue lebih cepet, cuma butuh 2 langkah gue lewatin dia dan ngasih tendangan muter yang sempurna tepat ke muka si babi gendut itu. Serangan yang cantik banget sampai bikin tuh cowok terbang ke meja kaca samping kasur, terus guling-guling, kesakitan. Gue senderan santai di tembok. Oke, sekarang giliran lo. Peter emang jenius di ruang operasi, tapi kalau urusan berantem dia bener-bener noob. Jadi mending gue yang beresin bagian beratnya dulu. Karena udah kemakan emosi, Peter langsung lari
dan ngehujamin pukulan ke kepala si omom itu. Lihat adegan brutal ini, Stella gemeteran ketakutan. Berhenti pukul dia! Berhenti! Kamu bisa bunuh dia. Kalau dia nggak ngomong, gue hampir lupa kalau dia ada di situ. Denger gue ketawa kecil, muka Stella langsung pucet. Dia berusaha jelasin dengan panik, jangan pukul aku. Tolong jangan, ini nggak ada hubungannya sama aku, dia yang maksa aku. Gue kibasin tangan, gue santai, jangan konyol. Gue nggak mukul cewek kok. Denger itu, rasa takut Stella agak berkurang. Tapi begitu gue selesai ngomong, dua petugas kebersihan tadi yang sekarang pakai baju pelayan langsung masuk. Lihat Stella, mereka nggak ngomong apa-apa. Mereka langsung maju, jambak rambutnya, dan kasih tamparan keras yang bunyinya nyaring banget di mukanya. Tuan Peter itu orang baik, tapi lu tega banget nyianat dia. Kalau bukan karena Tuan Peter kasihan sama latar belakang kita yang susah, kita nggak bakal punya kerjaan ini. Hari ini, biarpun kita dipecat, kita bakal nuntut keadilan buat Tuan Peter. Gue bener-bener kagum dalam hati. Cewek kalau udah berantem emang nggak ada ampun. Mereka mukul sekuat tenaga seolah mau kirim Stella ke alam baka. Jujur ya, suara tamparannya bener-bener bikin puas. Mukanya emang tipe-tipe minta ditampar banget sih. Cuma butuh beberapa saat, pipi Stella udah bengkak merah, tapi dua cewek itu nggak ada niatan berhenti. Mereka tendang dadanya, ngerubuhin rak kayu, nahan dia di lantai, terus dihajar abis-abisan. Gua ngelihat jam tangan, ngerasa sedikit kasihan bohongan. Oke, cukup. Gue tau kalian bersyukur sama Peter, tapi jangan dipukul kenceng-kenceng. Hajar aja kira-kira setengah jam lagi. Kayaknya cukup tuh. Stella yang otaknya udah ngeblur gara-gara dihajar, hampir pingsan saking ketakutannya pas denger itu. Badannya udah penuh bekas tangan sama lebam. Kalau mereka beneran hajar dia setengah jam, dia bakal kritis atau malah tewas sekalian. Gua nunggu sampai emosi Peter agak reda sebelum narik dia balik. Gua kasih tatapan dingin ke si babi gendut yang udah berdarah-darah nggak bergerak di lantai. Terus gua buang puntung rokok gua ke badannya. Senyum ngeyek gua nggak sampai ke mata. Cukup sampai sini aja buat hari ini. Soal ganti rugi perasaan buat sohib gua, plus biaya jasa gua karena udah bantuin, besok bakal ada orang yang nemuin lu buat bahas itu. Setelah itu, gue seret Peter sama dua pelayan tadi keluar kamar. Mana pernah Stella nyangka semuanya bakal jadi kayak gini. Dia ngerangkak ke kasur buat bantuin si omom itu berdiri. Bos Richard, aku nggak tahu dia mau dateng. Bajingan itu berani banget nyakitin kamu. Kita bener-bener nggak bisa biarin dia lolos gitu aja. Richard natap dia tajam sambil ngeretakin giginya karena emosi. Dia angkat tangannya terus nampar. Stella keras banget sampai dia lihat bintang. Ini semua salah lo, cewek sialan. Kalau bukan gara-gara lo, apa semua ini bakal kejadian? Sambil ngamuk, Richard langsung keluar kamar. Dia emang gak kenal Peter, tapi dia kenal gua. Gua adalah tipe cowok yang bisa bikin setengah negara gemeter cuma dengan sekali hentakan kaki. Stella nyoba buat tenangin diri sambil diem-diem sumpah bakal balas dendam ke gua sama Peter. Dia pakai bajunya lagi, buka pintu, dan rencana mau kabur diem-diem. Tapi pas banget di depan pintu, dia malah ketemu sama dua pelayan yang baru aja ngehajar dia tadi. Dua cewek itu ngeliat dia sambil pamer senyum profesional yang sopan banget. Mbak, tagihannya belum lunas nih, nggak bisa main cabut gitu aja ya. Stella yang udah babak belur cuma bisa gemeteran sambil jawab lemes. Bukannya si Richard udah bayar kamarnya. Cewek-cewek itu malah senyum sinis. Aduh mbak, barang-barang di dalam kamar pada rusak tuh. Lu harus bayar ganti rugi sesuai harga aslinya sebelum pergi. Meja samping kasur, rak kayu, sama karpetnya. Totalnya $12.000. Mau bayar pakai kartu atau cash? Hotel Floral Joy ini emang tempat mewah banget, apalagi lantai 3 yang emang didesain buat orang-orang tajir melintir. Jadi ya harga segitu mah masuk akal banget. Muka Stella langsung merah padam nahan emosi, badannya gemeteran parah. Tapi dia beneran takut digebukin lagi. Pas ngelihat dua cewek itu, kakinya langsung lemes kayak jeli. Mana di dalam kamar nggak ada kamera lagi. Karena nggak punya pilihan lain, Stella terpaksa balik ke kamar buat telepon keluarganya. Pas pintu ketutup, dia masih denger sayup-sayup dua cewek tadi ngegosip di lorong. Cuma jadi selingkuhan doang, tapi dikerjain begini, mana nggak punya duit $12.000 lagi. Dia bener-bener dapet sugar daddy kre. Nggak habis pikir deh, ini orang tolol mikirin apa, masa buang semangka cuma demi mungut biji wijen. Mereka emang nggak kenal gua atau Peter, tapi orang yang ngasih kunci kartu itu manajer umum hotelnya langsung. Si GM ini orang yang punya pengaruh gede banget di sini. Mereka belum pernah ngelihat si GM tunduk banget kayak gitu ke orang lain. Sosok kayak gue ini jelas punya latar belakang yang ngeri banget. Sementara itu, si Silas lagi santai di hotelnya di Antartika pas tiba-tiba dapet telepon dari adeknya.
Dia bingung, ngapain Stella nelpon jam segini? Pas denger suara nangis-nangis di telepon, jantungnya langsung mau copot. Kak, aku digebukin nih. Mereka maksa aku bayar ganti rugi $12.000. Aku nggak punya duit segitu. Tolong kirimin dong. Pas denger nominalnya, Silas langsung ngerutin dahi. Kalau bukan karena si Olivia yang tajir dan nanggung hidupnya, mana mungkin dia bisa liburan gaya-gayaan ke Antartika. Pas banget Olivia buka pintu terus masuk, ngelihat muka Silas yang cemas gitu. Hatinya langsung ngerasa sakit. Silas, ada masalah ya? Olivia, adekku dibully sama hotel di Harbor City. Mereka meras dia $12.000. Boleh nggak aku pinjam duit? Janji deh nggak bakal ngerepotin kamu lagi. Ngelihat cowok itu sedih gitu, hati Olivia langsung luluh. Dia kan baru mulai kerja, mana punya duit segitu? Kalau cuma hotel di Harbor City mah gampang, aku telepon Blake biar dia yang urus. Dia tahu selama bukan di Harbor City, nggak bakal ada yang berani ngeremehin namanya. Olivia pun santai aja ngambil HP, terus ngechat gua. Tapi pas mau dikirim, dia baru sadar kalau dia udah diblokir. Tuh, cowok brengsek berani blokir gua. Dia langsung panik dan coba buat nelpon, tapi ternyata nomornya juga udah diblokir. Olivia langsung gregetan, nahan marah. Cuma gara-gara masalah sepele gitu, si cowok pelit itu beneran nyuekin gue. Gue kan gak ngapa-ngapain yang aneh. Cuma ngajak bawahan gue jalan-jalan doang. Gue cuman khawatir Silas takut gelap, makanya kita sekamar. Lagian kita tidurnya misah kok. Karena takut kehilangan muka di depan Silas, dia pun transfer duit $12.000 itu. Dia nggak sadar kalau habis transfer, saldo di rekeningnya cuma sisa beberapa ratus perak doang. Di sisi lain, pas dapat duit itu, Stella langsung jadi sombong lagi. Mampus lo semua. Cewek kakak gue itu anak sulung keluarga Oliver. Tunggu aja pas dia balik, bakal gue bikin kalian bayar semuanya. Balik ke rumah gue, ngelihat Peter yang lagi galau berat, gue ngerasa kesel, tapi lucu juga. Dengerin ya, gue kan udah bilang jangan terlalu low profile jadi orang. Coba kalau si Stella tahu lu itu dokter pribadi gue, sekaligus sohib terbaik gue. Mana berani dia jadi simpanan orang lain. Yang ada dia udah sujud nyembah lu dari dulu. Pas denger ini, Peter beneran emosi parah. Dulu Stella bilang dia benci banget sama orang kaya. Katanya cewek kakaknya dipaksa sama cowok tajir, makanya kakaknya ditinggalin. Gue langsung paham maksud dari cewek kakak yang dipaksa cowok tajir itu apa. Dia pasti lagi ngomongin si Olivia. Bener dugaan gue, si Silas ini emang raja manipulasi. Padahal dia itu pelakor yang gak berani munculin muka, tapi malah muter balikin cerita biar kelihatan jadi korban. Lawan musuh level cupu kayak gini mah bener-bener ngehina kecerdasan gua. Urusan sisanya biar gua yang tanganin, kata gua ke Peter. Lu jangan lembek ya. Peter nunduk lemes tapi akhirnya ngangguk. Baiklah. Terus dia nanya, terus si Richard gimana? Mau lu apain? Gue pun ketawa licik. Daripada nanya itu, mending lu tanya Sisa berapa hari lagi dia bisa hidup. Gue ambil HP, telepon asisten gue, dan mulai jalanin semua rencana gue. Di ruang tamu, si Peter masih aja bengong, pengen mabuk biar bisa ngelupain masalahnya. Gue tepuk pundaknya terus nyuruh dia duduk, jangan buru-buru. Tamu kita mau dateng nih. Panggungnya udah siap, masa pemeran utamanya malah nggak ada. Si Richard jelas nggak berani nunggu gue nyamperin dia. Dia langsung buru-buru ke rumah gue buat minta ampun, tapi sebelum dia sempet ngetok, gerbang mansion kebuka otomatis. Para satpam bahkan gak ngelirik dia sama sekali, anggap dia kayak angin lewat doang. Ini bikin Richard makin ketakutan. Dia ngerasa kalau semua pikirannya udah kebaca dan ada di dalam genggaman gue. Kepala keamanan si Rex ngelihat Richard kayak predator yang lagi nemu mangsa. Mereka periksa badannya, pastiin gak bawa senjata, terus akhirnya dibolehin masuk. Rex narik napas lega, ngerasa puas banget. Akhirnya dia bisa kerja beneran buat bos Blake. Kalau enggak, makan gaji buta doang malah bikin dia ngerasa berdosa. Pas diantar pelayan masuk rumah, Richard langsung masang muka, memelas pas ngelihat gua. Tuan Blake, tolong ampuni saya kali ini aja. Apapun yang teman Anda mau, bakal saya turutin. Pas ngomong gitu, si Richard langsung sujud dengan lincahnya, gerakannya luwes banget kayak air mengalir. Gua angkat alis, rada kagum juga ngelihatnya. Boleh juga. Ini nih yang namanya profesional. Sikap minta maafnya bener-bener niat banget. Dibandingin sama keluarga Oliver yang cuma modal telepon doang, usaha cowok ini jauh lebih niat. Pas ngeliat gue nggak respon atau kasih syarat apapun, si Richard makin panik. Tuan Blake, gimana kalau begini? Ini semua salah saya. Saya siap ganti rugi $15 juta buat nyelesain masalah ini. Ini tuh jumlah duit cash maksimal yang bisa dia kumpulin. Dia udah siapin ini sebelum datang ke sini. Lagian, kalau berani nyinggung gue, dia nggak bakal bisa keluar hidup-hidup tanpa berdarah-darah.
Gue ngelirik Peter terus bilang santai, Pit, lu kan gak kekurangan duit. Ngapain butuh ganti rugi? Nanti gue bakal bikinin perusahaan buat lu, terus lu jadi CEO-nya. Biar cewek-cewek nggak bakal berani ngeremehin lu lagi. Richard buru-buru nyaut, Tuan Peter saya bersedia kasih 10% saham perusahaan saya ke Anda. Gue cuma nyengir sini sambil nolak pakai tangan. Bos Richard, apaan sih gunanya jadi pemegang saham minoritas? Kalau dia nggak jadi pemegang saham terbesar, ya cuma jadi babu suruhan doang. Udahlah, gue nggak butuh kompensasi receh. Peter yang aslinya emang nggak banyak omong, cuma duduk anteng di samping. Richard udah lama denger reputasi gue yang licik, tapi dia nggak nyangka kalau gue bakal minta jatah segede itu dari hidupnya. Dia nggak punya hak buat ngelawan. Kayak semua tenaganya udah dikuras abis. Mentalnya bener-bener kena sampai nggak ada niat hidup lagi. Saya bakal transfer 51% saham perusahaan saya ke Tuan Peter. Besok saya bakal adain upacara serah terimanya. Ngelihat dia udah seserius itu, nggak sopan dong kalau gue tolak. Karena bos Richard udah dermawan banget, susah juga buat nolak ramah tamahan ini. Pas Richard berdiri, kakinya gemeteran parah. Gara-gara main gila sama satu cewek doang, dia langsung kehilangan lebih dari setengah perusahaannya. Dia nyesel sampai pengen mati. Di dalam hati, dia mikir harusnya tadi gebukin Stella sekali lagi sebelum cabut dari hotel. Ini semua salah tuh cewek sampai dia jadi begini. Kalau hidup dia nggak tenang, Stella juga nggak boleh hidup enak. Pas dia baru mau balik badan, suara gua manggil lagi. Pet, besok kan lo jadi pemegang saham mayoritas. Malu dong kalau nggak ada duit minimal 30 juta dolar di kantong. Santai, ntar gue transfer ke lo. Richard kesandung, nyaris nyium lantai, terus maksa senyum kaku. Tuan Blake, masalah sepele gitu, jangan repot-repot lah. Besok pas tanda tangan kontrak, saya sendiri yang bakal transfer 15 juta dolar ke Tuan Peter. Bener-bener definisi udah jatuh tertimpa tangga, terus tangganya dijadiin kayu bakar. Richard udah nggak tahan lagi, dia udah mutusin. Begitu balik, dia bakal beresin Stella. Peter mukanya dingin banget kayak es kutub dari tadi. Dia nggak paham kenapa gue ngelakuin semua ini. Jelas bukan demi duit. Ngeliat isi pikirannya, gue cuma kasih senyum licik. Kalau nggak salah, anak magang baru di kantor Richard itu Stella kan? Kalau nggak, mana mungkin dia bisa main gila sama si bos itu. Peter tetap diem, tapi matanya kelihatan berubah dikit. Gue langsung ngerangkul pundaknya. Dia cuma cewek, ngapain galau? Anggap aja hidup lo nggak sengaja nginjek tai anjing sekali seumur hidup. Baru aja kelar ngomong, suara sepatu hak tinggi kedengeran turun dari tangga. Dua cewek jalan ke bawah. Yang di depan pakai ceongsam ungu muda, dan yang di belakang pakai rok sekolah pink yang imut. Pas lihat mereka, Peter langsung refleks menghindar dari rangkulan gua. Gua balik duluan ya. Violet nganter Peter sampai pintu, terus lari-lari kecil balik buat ngambil gelas anggur di meja. Dia nasehatin pelan, Tuan muda, minum kok dingin pas musim panas itu nggak bagus buat kesehatan. Terus dia ngambil kok suhu ruangan dari dapur. Sebelum dia tuang, gue langsung cegat. Udah deh, minum kok anget pas panas gini rasanya kayak minum kencing kuda. Gue nyamperin terus nyubit pipi Violet kenceng-kenceng. Dia ngerintih dikit karena sakit, tapi nggak berani ngelawan. Cuma natap gue pakai mata anak anjing yang polos. Tiap kali Violet bikin gue kesel, dia emang selalu jadi sasaran. Gue balik ke ruang kerja di lantai 2. Baru aja beres ngurusin email kantor, suara sistem bunyi di otak gue. Ding! Selamat host, udah bantu. Peter balik nerekam lawan. Anda dapat hadiah misteri gede. Mau dibuka? Karena lagi gabut. Gue jawab, buka aja. Selamat! Anda dapat modal awal 15.000 dolar, ilmu bela diri tingkat master, dan visi bisnis masa depan. Gue mijit pelipis sambil geleng-geleng. Bro, transaksi gue tiap menit tuh miliaran. Lo cuma kasih 15.000 dolar buat modal awal, lo ngehina gue. Padahal umur 18 aja gue udah jadi raja tanpa mahkota di dunia bawah tanah. Gue nih pemegang skrip karakter utama yang paling OP. Tentara bayaran elit aja gue gebukin sampai lupa nama bapaknya. Sistemnya langsung kedengeran ngerasa bersalah banget. Katanya poin penderitaan si Peter nggak gitu dalam, jadi hadiahnya terbatas. Bodo amat, gue cuekin aja. Pas denger laporan asisten, dia bilang, Tuan Blake, abis Anda putus hubungan sama keluarga Oliver. Bisnis lain pada tahu dan mereka semua ikutan musuhin keluarga Oliver. Gue ngangguk, bagus. Sisanya nggak usah lapor lagi, masalah sepele gitu, urus sendiri aja. Biar drama ini makin seru buat ditonton. Dikira dia karakter utama cewek di sinetron apa, berani main-main sama gue bakal pastiin kehancurannya kerasa estetik banget. Pas nutup telepon, si asisten bener-bener gemeteran ketakutan. Si tolol Olivia itu berani banget ngelakuin hal kayak gitu. Kalaupun gue nyuruh dia dieksekusi, asisten gue gak bakal kaget. Tapi dia gak nyangka gue bakal babat abis seluruh keluarga Oliver. Mereka bener-bener tamat. Pas gue taruh HP,
bapaknya Olivia telepon. Nadanya jauh lebih merendah dari biasanya. "Blake kecil, Om Salah. Kita kan udah kenal lama banget. Tolonglah kasih jalan keluar buat keluarga Oliver." Cuma dalam beberapa jam, keluarga Oliver udah rugi nyaris 15 juta dolar. Dan itu baru permulaan. Musuh-musuh kecil lainnya bahkan belum sempat gerak. Besok ruginya bisa naik 100 kali lipat. Gue mulai risih. "Bos Oliver, gak usah sok akrab. Anda bukannya ngerasa salah. Anda cuma sadar kalau keluarga Anda bentar lagi rata sama tanah." Gue langsung matiin telepon terus blokir nomornya. Sejak perjodohan itu, bapaknya Olivia udah ngeras duit gue sampai miliaran. Berlagak pakai nama gue buat narik investasi sana-sini. Sebenarnya gue nggak peduli dia semaruk apa. Lagian nikahin Olivia itu cuma wasiat kakek gue. Gue nggak masalah kasih mereka duit recehan. Tapi Olivia malah cari mati kayak gitu. Dan nggak mungkin bapaknya nggak tahu. Sekarang pas air udah seleher baru deh ketakutan. Udah telat. Malamnya, gue telepon bokap nyokap soal rencana gue. Pas denger kelakuan keluarga Oliver yang nggak tahu diri, mereka malah marah banget dan nyuruh gue sekalian ratain aja sampai ke akar-akarnya. Besok paginya, setelah semalaman bujukin gue tapi gagal, sistemnya akhirnya nyerah. Ya udah. Serah host mau gimana. Kalau nggak mau cari sih paling menderita ya gak apa-apa. Terus gue mutusin buat mampir ke kantornya Richard buat ngecek situasi. Begitu sampai, gue langsung jadi pusat perhatian. Mobil mewah panjang emang banyak di Harbor City. Tapi plat nomor yang isinya angka 6 semua itu cuma kasta elit yang punya. Resepsionis di perusahaan itu natap gue dengan mata berbinar-binar. Aura yang gue keluarin bener-bener gila sampai karyawan di depan pintu langsung nundukin kepala. Gak ada yang berani nanya dan biarin gue masuk gitu aja. Mata gue tertuju ke satu cowok di pojokan. Pas mata kita ketemu, ekspresinya langsung berubah jadi sok asik buat cari muka. Tapi di balik aktingnya itu ada rasa benci dan dendam yang susah dia sembunyiin. Gue sih nggak inget pernah kenal nih orang. Refleks, gue aktifin mata penglihatan, namanya Kyle. Gue cuman bisa ketawa receh dalam hati. Sistem ini bener-bener cuman kasih sampah. Mau gimana lagi, dia cuman karakter utama dari novel penuh penderitaan lainnya. Sistem kasih peran tolol ke karakter pendukung. Sementara karakter utamanya malah disiksa abis-abisan. Gue seringnya tipis. Kayaknya lo benci banget ya sama gue. Si Kyle ini emang benci banget sama gue dari lubuk hatinya yang paling dalam tanpa alasan jelas. Tuan, ini pertama kalinya kita ketemu. Mana mungkin saya benci? Gue nggak peduli sama jawabannya dan cuma nguap males. Mungkin aja sistem mulai panik pas lihat gue nggak ada niat buat bantu protagonis atau antagonisnya. Lo harus pilih salah satu. Gue nopang dagu, kelihatan bosen banget. Tergantung mood gue. Kalau enggak, gue tinggal telepon asisten gue buat beresin semuanya. Sistem langsung diem 1000 bahasa. Emang nggak ada lagi yang bisa ditawarin ke orang yang udah punya segalanya kayak gue. Di lantai atas, rapat pemegang saham, akhirnya selesai. Peter berhasil ambil alih 51% saham perusahaan Richard. Gue males naik ke atas, jadi gue tunggu di ruang tamu aja. Nggak lama kemudian, Stella masuk dengan muka bengkak kayak babi. Pas dia nyampe kantor hari ini, gue udah ada di ruang tamu. Untung buat dia, gue awalnya nggak sadar ada dia di situ. Stella jalan pelan ke mejanya, tapi langsung dihadang temen kantornya. "Stella, lo dipecat. Gak usah datang lagi." Denger itu, Stella langsung kaku. "Apa?" Mana mungkin, gue nggak percaya. Mana Richard? Resepsionis natap dia kayak natap sampah. Gak usah sok nyari bos Richard lagi. Sekarang perusahaannya punya CEO baru. Sugar Daddy lu udah gak berguna lagi. Cabut lo dulu. Karena ngerasa deket sama Richard. Stella sering bully orang kantor. Makanya semua orang benci banget sama dia. Stella maksa masuk. Tapi 2 satpam langsung ngehadang dia dengan ketat. Kehilangan backingan. Dan lihat Richard kalah bikin mentalnya hancur total. Mukanya kerut pas teriak histeris. Gue gak percaya. "Lo bohong sama gue. Gue mau ketemu Richard." Tepat pas itu, Peter dan yang lainnya selesai rapat. Lihat Stella bikin keributan. Pemegang saham lain langsung bentak dingin. "Seret cewek gila ini. Keluar. Jangan kotori mata Tuan Peter. Dia ini CEO baru. Bikin onar di sini bener-bener tindakan tolol." Richard keluar di depan semua orang dan ngumumin kalau Peter sekarang pemegang saham mayoritas. Mantannya sekarang jadi bos besar dia. Nah, mental parah bikin Stella makin histeris. Gue jalan keluar dari ruang tamu sambil lambain tangan males. Jangan pernah biarin cewek ini masuk kantor lagi. Kalau enggak, gue bakal bener-bener raguin kompetensi tim keamanan kalian. 2 satpam itu langsung nyeret Stella dan ngelempar dia keluar gedung. Dia jatuh tersungkur ke tanah, makeupnya luntur,
kena air mata dengan pipi merah bengkak gitu. Dia kelihatan jelek banget. Dulu kalau Peter lihat Stella diginiin, dia pasti bakal marah besar. Tapi sekarang hatinya nggak gerak sedikit pun pas lihat pemandangan itu. Cewek itu cuman sampah kotor, dia udah nggak mau lagi sama dia. Gua puas banget lihat kerjaan para satpam. Gua sipitin mata. Mulai sekarang, gaji semua orang naik 20%. Peter cuman bisa pasrah. Kan lo yang kasih gua sahamnya? Ya lo yang kasih perintah sekarang? Baru pas kita pergi naik mobil mewah. Stella baru sadar dari bengongnya di tanah. Lihat Richard mau pergi. Dia langsung ngerangkak dan meluk kakinya sambil nangis. Richard, jangan giniin aku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Richard ogah buang waktu semenit pun. Dia meludah jijik. Diem lo. Kalau bukan gara-gara lo, gua nggak bakal sesusah ini. Jauh-jauh dari hadapan gua. Atau gua hajar lo. Tiap kali ketemu, Stella narik celananya kayak barang rongsokan. Jangan pergi. Pacar abang gua itu anak sulung keluarga Oliver. Kalau lo giniin gua, abang gua nggak bakal tinggal diem. Denger itu. Richard ketawa sinis terus nendang dadanya. Sampah kayak lo mikir bisa kenal pewaris keluarga Oliver. Pertunangan antara keluarga Blake dan Oliver itu udah jadi rahasia umum di kalangan atas. Mana mungkin Olivia buang cowok spek dewa kayak bos Blake demi abang lo. Orang waras juga tahu itu mustahil. Dia sama sekali nggak percaya omongan Stella. Dia nepis tangan Stella dan siap kabur ke luar negeri secepat mungkin. Tapi pas mobilnya lewat lereng gunung, ledakan keras kedengeran dan batu-batu besar langsung nimpa dia. Di dalam mobil gua, reaksi kepala, keamanan nanya, Tuan Blake, kita balik ke mansion atau ke kantor? Jadi gua ngetik santai di laptop, ke mansion dulu. Gimana situasi keluarga Oliver? Rex kasih senyum khasnya. Setelah Tuan putus hubungan, keluarga Oliver langsung di ujung tanduk. Nggak bakal tahan sebulan. Harusnya perusahaan segede itu nggak hancur secepat ini. Sialnya. Walaupun gede, mereka nggak punya duit cash sama sekali. Ditambah perintah tegas saya, nggak ada yang berani kerja sama bareng mereka lagi. Gua ngerutin dahi, ngerasa kurang puas. Itu kelamaan, bikin mereka lenyap dalam 2 minggu. Rex senyum berbahaya, siap tuan, serahin ke saya. Nama Rex bukan cuma pajangan. Selain jago bela diri dan pembunuhan, dia itu jenius dalam perang bisnis. Gue percaya penuh sama dia soal urusan sepele ini. Pas mau istirahat, sistem malah teriak-teriak di kepala gue. Host, gue nemu karakter utama yang menderita. Kita harus bantu dia. Gue nengok ke jendela dan lihat cowok berantakan, rambut kacau, dan mukanya penuh lumpur. Pas dia jalan, kelihatan banget kaki kanannya pincang. Datanya muncul, namanya Thomas, teman kecil anak sulung keluarga Lily. Karena beda kasta, mereka nggak pernah nyatain perasaan. Terus Thomas nyelamatin Lily dari tenggelam, tapi dia malah koma. Si Kyle malah nyolong jasanya. Sejak saat itu, hidup Thomas penuh hinaan, parahnya. Baru-baru ini, Lily dengerin omongan Kyle dan buang Thomas ke gunung buat dikasih pelajaran. Thomas habis disiksa parah, nyaris kabur, tapi badannya udah di ambang batas. 2 hari lagi, dia pasti mampus. Misi gue sekarang, selamatin si tokoh utama cowok terus sembuhin dia. Gue kasih kode ke Rex buat stop mobilnya. Gue ngelihat keluar jendela. Rex, menurut lu gimana? Apa ada cewek yang bisa percaya gitu aja sama orang lain? Padahal dia tahu sahabat cowoknya sama cinta pertamanya itu musuhan. Kalau dia beneran cinta sama si cowok itu, masa dia tega buang cowoknya ke gunung pedalaman terus ditinggalin gitu aja? Rex miringin kepalanya sambil senyum ngeremehin. Kayaknya nggak mungkin deh. Lagian cewek bener mana coba yang punya sahabat cowok? Cewek yang punya bestie cowok itu mah sama aja doain pacarnya biar cepet mati. Gimana bisa dia bilang cinta tapi malah dengerin omongan cowok lain padahal dia tahu mereka musuhan. Itu mah namanya emang sengaja pengen bikin pacarnya mati. Nggak perlu dipikirin lagi lah bos. Gue ketawa dalam hati. Rex si bocah kampung ini emang ceplas-ceplos banget. Kalau dia nggak lebih lemah dari gue, mungkin dia udah tiap hari gebukin orang di jalanan. Gue nepuk pundaknya. Manusia itu emang serakah. Udah punya ini pengen itu. Terus pengen lebih lagi. Tapi mumpung mood gue lagi bagus hari ini. Kalau jawaban si Thomas bikin gue puas, nggak masalah sih gue bantuin. Rex keluar terus nyeret Thomas ke depan gue. Lo itu bos Blake kan? Thomas emang sering ngintilin Lily. Makanya dia kenal gue. Ngapain lo nyari gue? Apa Lily yang nyuruh lo jemput gue? Gue beneran ketawa kenceng pas denger itu. Lily nyuruh gue jemput lo? Lucu banget bercanda lo.
Jangan bawa-bawa nama Lily deh. Biar seluruh jenius di keluarganya dikumpulin pun, mereka bahkan gak pantas buat ngiket tali sepatu gua. Thomas gak ngerasa itu lucu, tapi dia sadar ini gak ada hubungannya sama Lily. Dia maksa senyum, tapi malah bikin bekas luka di bibirnya robek dan berdarah. Rex dengan santai kasih dia tisu. Lap tuh sendiri. Jangan sampai mobil bos gua kotor. Thomas batuk-batuk. Dia tahu umurnya udah gak lama lagi. Penyakit sama siksaan itu bakal ngebunuh dia dalam hitungan hari. Tuan Blake, apa yang Anda mau dari saya? Gua nyalain rokok terus, niup asapnya pelan-pelan. Gua mau nanya, kalau gua kasih lo kesempatan buat balas dendam, gimana cara lo balas si Lily sama Kyle? Rex senyum tipis pas mobilnya mulai jalan pelan. Dia tahu bosnya ini bakal mulai ikut campur. Nggak peduli seberapa menderita si Thomas, ini bakal jadi seru banget. Semuanya tergantung jawaban dia bener apa nggak. Thomas awalnya cuma diem melongong lihat gue. Terus emosi mulai meluap di matanya sampai berubah jadi kebencian yang murni banget. Gue mau semua penderitaan yang gue rasain, mereka juga harus ngerasainnya. Gue mau mereka mohon-mohon buat mati. Gue puas banget sama jawabannya. Kalau Thomas bilang dia mau mereka bahagia, udah gue tendang dia keluar dari mobil, terus gue biarin busuk di jalanan. Gue pencet tombol di konsol tengah mobil. Dari pintu kiri, beberapa jarum perak langsung keluar. Tanpa ngelihat, gue ambil jarum itu terus langsung gue tusukin ke titik saraf utama di tubuh Thomas. Ngelihat ini, sistem langsung teriak ketakutan. Lo gila ya? Gitu cara lo pakai jarum kebangkitan 9 kematian. Harusnya lo cari ruangan tenang, baringin dia, terus fokus. Ini tuh teknik kuno yang udah hilang. Lo bahkan gak ngelihat pas nusuk dia. Sistem udah ngelihat banyak hal selama ini. Tapi host kayak gue baru ini dia nemu. Cuma dalam beberapa helaan napas, muka Thomas mulai kelihatan seger lagi. Dia udah disiksa di gunung sekian lama sampai nggak pernah makan bener, cuma sisa makanan yang diinjek penjaga atau malah makanan anjing. Perutnya bener-bener hancur. Gue selamatin nyawanya saat itu juga. Tapi tiba-tiba, rasa pusing yang hebat banget nyerang dia. Thomas pegangan ke kursi biar nggak jatuh. Gerakan mendadak itu bikin perban yang ngelilit badannya robek. Para penjaga yang nyiksa, dia takut ketahuan. Makanya mereka nggak nyentuh mukanya dan fokus nyerang bagian yang ketutup baju. Mereka gebukin dia sampai sekarat. Thomas kelihatan ngenes banget, tapi berkat pengobatan gua, dia mulai mendingan. Sekarang dia nggak punya pilihan selain percaya kalau gua beneran bantuin dia. Tuan Blake, terima kasih. Mulai sekarang, nyawa saya milik Anda. Dia penasaran banget gimana cara gua bantuin dia dapat keadilan. Di bawah tatapan herannya, Rex nyetir mobil langsung ke kantor polisi. Lihat pelang biru yang nyala itu, Thomas garu-garu kepalanya. Tuan Blake, ini. Gua langsung ngeplak palanya dari belakang. Tuan Blake apa? Kalau lu kena masalah ya lapor polisi lah. Masa nggak tahu? Penyekapan ilegal, penyiksaan, kekerasan, itu udah cukup buat masukin mereka ke penjara bertahun-tahun. Lo pikir dunia ini nggak ada hukum apa? Preman bayaran yang ngelakuin hal ilegal terang-terangan kayak gitu, itu mah sama aja mereka minta dihukum mati. Karena luka-luka Thomas parah banget dan polisi nemuin rambut manusia sama kotoran di perutnya, ditambah kaki kanannya patah. Dan tulisan anjing kotor yang disundut rokok di kaki kirinya, polisi pasti nggak bakal percaya ada orang yang bisa selamat kalau mereka nggak lihat sendiri. Saksi ada, bukti ada, semuanya lengkap. Tinggal nunggu penangkapan doang. Pas Thomas keluar dari kantor polisi, dia masih kayak mimpi. Sistem juga ikut bengong. Skill medis lu gila banget. Harusnya lu bisa sembuhin dia total. Kenapa cuma setengah doang? Kalau nggak sembuh total, misinya nggak bakal selesai. Lo nggak mau hadiahnya? Gue senyum tipis. Nggak apa-apa kok. Gue cuma tiba-tiba pengen ngelakuin eksperimen kecil yang seru. Buat ngebunuh orang, lu harus hancurin mentalnya dulu. Ngelihat penyesalan orang yang nggak punya hati itu ngebosenin, tapi ngebongkar kebusukan sifat manusia. Nah, itu baru hiburan tingkat tinggi. Sistem terdiam. Eksperimen? Eksperimen apa? Kenapa nggak kelarin misinya dulu aja sih? Gue buang abu rokok gue. Males jelasinnya. Bukan urusan lo. Kalau cuma sembuhin dia doang mah garing. Jelas kita harus bikin mereka yang udah nyakitin dia menderita 100 kali lipat. Itu baru namanya balas dendam yang benar. Menurut sistem, ini adalah dunia gabungan dari novel-novel angst ngenes. Karena ada banyak tokoh utama cowok, mending gue main-main dikit lah. Hari itu juga 3 penjaga tadi dijeblosin ke penjara, tapi dalangnya yaitu Lily sama Kyle belum ketangkep. Para penjaga itu pasang badan dan bilang kalau mereka gerak sendiri. Keluarga Lily itu powernya gede banget, main-main sama celah hukum mah gampang banget buat mereka. Pas keluar dari kantor polisi, muka Lily udah item banget kayak pantat panci. Selidikin ini.
Cari tahu di mana si brengsek Thomas itu sembunyi. Gue cuma suruh mereka kasih dia pelajaran, dia malah berani lapor polisi. Dia nggak tahu apa kalau gue mau nikah sama dia. Berani banget dia ngelawan gue. 5 menit kemudian dia dapat telepon. Nona, kita udah nemuin dia. Sekarang dia ada di Royal Dragon Courtyard di perumahan Bright Moon. Lily emang curiga kenapa anak buahnya tiba-tiba gercep banget, tapi dia nggak peduli. Dia ngajak Kyle terus buru-buru ke sana. Sebuah mobil Rolls Royce berhenti di gerbang. Mereka turun dan langsung ngeliat Thomas ada di sana. Dia duduk anteng di pojokan, natap gue pakai tatapan kosong kayak orang mati. Kyle juga ada gue, matanya langsung sinis banget. Olah, jadi ini si Blake yang bantuin ampas kayak Thomas, fix buta sih matanya. Dia udah sering denger nama gue disebut Lily. Tegas, kejam, pinter lihat peluang, berhati iblis, dan mukanya gila, gantengnya nggak ngotak. Mukanya beneran cakep banget buat ukuran cowok, pikir si Kyle. Sayang banget dia laki. Bodoh amat lah, yang penting gue harus terus nempel sama si Lily. Lily jalan ke gerbang, natap gue dingin banget. Tuan Blake, saya nggak tahu salah saya apa, tapi ngapain Anda belain tunangan saya dan malah manggil polisi? Di mata dia ngerasa nggak salah sama sekali. Thomas nggak mungkin berani manggil polisi sendiri. Pasti gue otak di balik semua ini. Meski keluarganya nggak selevel sama keluarga Blake, tapi bedanya tipis lah. Dia ngerasa paling bener dan pengen banget bikin gue minta maaf. Pas lihat para pemeran utama datang, gue langsung jentikin jari. Rex dengan sigap nyeret Thomas ke depan gerbang. Lily awalnya bingung, tapi muka Kyle langsung pucat pasi. Dia mau buka mulut buat ngelarang, tapi Rex langsung natap tajam sampai dia diem 1000 bahasa. Sesuai perintah gue, Thomas ngerobek bajunya, nunjukin bekas luka yang ngeri banget. Lily langsung cemberut. Mata Thomas udah nggak ada lagi lembut-lembutnya. Yang ada cuma rasa jijik dan dendam yang mendalam. Ngapain lo kesini? Geram Thomas. Belum puas nyiksa gua? Mau buang gua ke sana lagi, ha? Pas denger itu, Lily sempet ngerasa nyesek dikit, tapi langsung hilang diganti rasa kesel. Ngomong apaan sih lo? Aku cuma nyuruh penjaga bawa kamu pergi buat dikasih pelajaran, biar nurut. Aku nggak pernah nyuruh mereka nyiksa kamu. Jangan drama deh. Kalau kamu kayak gini, aku tuh capek tahu nggak? Thomas ketawa sinis sambil ngebuka bajunya lebih lebar lagi. Di dadanya aja ada puluhan bekas sundutan rokok. Bekas sayatan di mana-mana kayak abis dikunyah binatang buas. Daging mentah, campur darah kelihatan jelas banget. Muka Lily langsung berubah drastis. Dia matung, gak percaya sama apa yang dia lihat. Sambil gemeteran, dia coba nyentuh Thomas, tapi langsung narik tangannya lagi kayak abis lihat setan. Gimana? Gimana bisa jadi kayak gini? Aku gak pernah nyuruh mereka ngelakuin ini. Thomas ngeretekin giginya. Apa? Bukannya gue udah mohon-mohon sama lo. Lo bilang mau kasih gue pelajaran berharga. Selama gue gak mati, apapun boleh dilakuin. Lo lupa? Waktu awal gue dikurung di gunung, gue sempet nelpon lo buat minta tolong sebelum HP gue disita. Tapi lo malah langsung tutup teleponnya. Lo tau gak gimana caranya gue bisa bertahan hidup sebulan ini? Ini semua gara-gara lo. Cuma karena satu kalimat dari mulut lo, hidup gue lebih hina dari anjing. Tiba-tiba aja air mata netes dari mata Lily yang biasanya dingin itu. Dia geleng-geleng kepala berusaha nolak kenyataan. Enggak, itu nggak bener. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu bakal jadi kayak gini. Thomas nunjuk Kyle yang berdiri di sebelah Lily, matanya penuh rasa putus asa. Lo nyerahin tugas buat bawa gue ke gunung ke dia. Masa lo nggak bisa nebak nasib gue bakal gimana di tangan dia? Thomas nggak percaya kalau Lily nggak tahu apa yang bakal terjadi. Lily tiba-tiba noleh, natap Kyle dengan tatapan paling serem yang pernah dia punya. Kyle, lo yang ngelakuin ini. Kyle nggak berani ngaku. Pas mereka lagi ribut, ada bayangan lewat sekelebat kayak kilat. Badan Kyle langsung melayang di udara kayak karung kentang busuk. Gue berdiri anteng di gerbang. Gak usah banyak cincong, kalau mau hajar, ya hajar aja. Thomas liatin gue dengan rasa kagum, semangat balas dendamnya langsung membara. Gue nyalain rokok, terus narik dalam-dalam. Cepetan, jangan buang waktu. Kalau lo gebukin dia sampai mati pun, gue yang bakal tanggung jawab. Lily lihat Kyle yang abis digebukin, perasaannya campur aduk. Tuan Blake, Anda mukul orang saya tepat di depan mata saya. Bukannya itu kurang sopan? Gue korek kuping pakai kelingking. Iya sih, agak kurang sopan, makanya telan aja tuh rasa nggak enak dan terima nasib. Pas dapet anggukan dari gue, Thomas langsung maju, ngambil pemukul bisbol dari Rex, dan ngehantem si Kyle tanpa ampun. Selama sebulan terakhir, semua janji cinta sejati itu udah hilang tak berbekas. Kyle, yang rusuknya udah patah kena tendangan gue, cuman bisa pasrah di lantai. Mata Lily merah pas dia nyoba narik Thomas. Thomas, lo ngapain sih? Thomas bahkan nggak nengok ke dia. Dia dorong Lily
Sampai jatuh terus, nampar mukanya berkali-kali. Kemana aja lo pas gue lagi disiksa? Hah? Sekarang pas selingkuhan lo gue hajar. Lo baru ngerasa sakit hati. Lili gemeteran karena marah. Gue kan udah bilang gue nggak tahu. Gue bakal selidikin ini. Siapapun pelakunya, nggak bakal gue lepasin. Gimana pun juga, lo, itu tunangan gue. Gue tepuk tangan dari pinggir, muji logikanya yang absurd. Mantap, keren banget. Lo hampir bikin tunangan lo mati, tapi masih kepikiran mau nikah sama dia. Boleh nanya nggak, itu otak isinya sampah got murni 99 karat ya. Gue curiga banget deh orang-orang di dunia penuh drama ini punya logika apa enggak. Kok bisa sih kata-kata sampah kayak gitu keluar dari mulut lo? Sebelum Lili sempet bales, dia langsung teriak manggil pengawalnya. Kalian buta ya? Berhentiin dia. Tapi dua pengawalnya bahkan nggak sempet gerak sebelum Rex bikin mereka pingsan pakai 2 tendangan kilat. Bos, cewek ini mau diapain? Mau dibungkus juga? Rex nanya dengan santai. Dia nggak peduli siapa itu keluarga Lili. Siapapun yang berani nggak sopan sama bosnya, sikat. Gua ngusap dagu sambil natap Lili pura-pura serius. Rex, jangan ngaco. Ini kan putri sulungnya keluarga Lili. Masa kita ngomongin pembunuhan di siang bolong gini sih? Rex senyum licik sambil bikin gerakan potong leher. Maksud bos, kita kirim dia ke luar negeri dulu, terus aura membunuhnya bikin Lili merinding disco. Tapi dia kan dari keluarga ningrat dan punya banyak backingan. Dia beneran gak percaya si Rex berani nyentuh dia. Tapi yang paling bikin dia emosi itu si Thomas. Dulu Thomas tuh ngejagain dia kayak barang pecah belah. Boro-boro mau mukul, nyolek dikit aja dia gak tega. Mas, lu berani mukul gua? Kan udah gue bilang gue gak tahu. Gue bakal jelasin semuanya nanti. Apa-apaan sih ini? Lu udah gak percaya lagi sama gue? Thomas menepis tangannya sambil ngeretekin gigi dan nunjuk bekas lukanya. Percaya sama lo? Dulu gue percaya dan lihat nih jadinya gimana. Mending lo doa biar gue gak dapet kesempatan. Kalau enggak, gue bakal bikin lo ngerasain setiap penderitaan gue. Dikit demi dikit. Tatapan benci dari Thomas bikin Lili gemeter ketakutan. Dia sadar kalau Thomas beneran pengen ngebunuh dia. Tapi pas inget masa lalu mereka, mata Lili berkaca-kaca sambil berusaha ngebela diri. Aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak tahu. Tenang aja, aku bakal balesin dendam kamu. Siapapun yang nyakitin kamu, bakal aku bikin bayar 100 kali lipat. Gue ngambil map dari pengawal, terus gue lempar tepat ke muka Lili. Nona Lili, Anda pasti bakal suka sama isi map ini. Pas dia lihat isinya, mukanya yang udah kusut langsung berubah makin suram. Bukti-bukti itu nunjukin kalau yang nyelamatin dia dari tenggelam dulu bukan si Kyle. Dia percaya buta sama Kyle cuma gara-gara ngerasa berutang nyawa sama si pengecut itu. Kalau aja dia tahu Thomas itu penyelamat aslinya, semua ini nggak bakal kejadian. Pas inget gimana dia nyakitin Thomas selama bertahun-tahun cuman karena dengerin omong kosong, Kyle, Lili ngerasa hatinya kayak lagi diiris-iris 1000 pisau. Rasa sakit yang luar biasa langsung nyerang dia. Kok bisa? Binatang ini berani-beraninya bohongin aku. Dia langsung ngarahin tumit sepatunya yang 8 cm itu tepat ke selangkangan Kyle dan nginjek sekuat tenaga. Teriakan Kyle kali ini bener-bener lebih nyiksa dari sebelumnya. Mampus! Lili balik badan ke Thomas, mukanya langsung berubah penuh penyesalan yang mendalam. Dia nyoba pegang tangan Thomas. Thomas, maafin aku. Ini semua salahku. Aku bener-bener salah orang. Percaya deh, aku bakal tebus semuanya mulai sekarang. Tapi Thomas langsung ngehindar tanpa ragu. Nebus semuanya? Gimana caranya kamu mau nebus semua bekas luka di badanku ini? Atau kamu mau ngelakuin apa yang aku lakuin? Jadi anjing peliharaan selama sebulan. Kalau kamu mau, mungkin aku bakal maafin kesalahanmu yang dulu. Dibandingin sama apa yang udah dia lakuin ke Thomas, syarat itu sebenarnya masih baik banget. Kyle berkali-kali ngejebak dia, dan Lili selalu aja percaya buta sama si sampah itu. Udah nggak terhitung berapa kali Thomas pengen pergi. Tapi kekuasaan keluarga Lili terlalu gede. Dia nggak mau ngelepasin Thomas dan malah maksa buat nikah. Sambil nontonin drama mereka, aku nepuk pundak si Rex. Mau taruhan nggak? Rex ngerasa ada yang nggak beres. Taruhan apa bos? Aku mikir bentar terus ngangkat 1 jari. Aku taruhan gaji kamu selama 1 tahun. Muka Rex langsung asem. Bos, jangan bercanda dong. Main seru-seruan aja lah. Paling parah, aku kerja jadi pengawal gratisan lagi setahun. Toh aku juga nggak bisa kabur. Ngeliat Lili nangis sesenggukan gitu, dia kelihatan kayak siap mati demi si Thomas. Ini deh, aku nggak mau curang. Aku taruhan dia nggak bakal setuju sama permintaan Thomas. Rex sebenarnya mau bilang kalau dia juga mikir gitu. Tapi aku duluan yang ngomong. Ya udah kalau gitu aku taruhan dia bakal setuju, batin Rex. Padahal si bos bisa aja maksa dia kerja gratis, tapi malah dikasih kesempatan taruhan. Bosku emang baik banget. Lili natap Thomas dengan mata penuh permohonan yang sedih. Aku dulu salah.
Aku bakal buktiin kalau orang yang paling aku sayang itu cuman kamu. Semua penderitaanmu bakal aku balikin ke si Kyle. Thomas natap perempuan yang tumbuh bareng dia itu. Dia sadar kalau dia nggak pernah bener-bener kenal siapa Lily sebenarnya. Lihat muka penuh penyesalan itu malah bikin dia muak, gitu ya. Kalau gitu, asal kamu ikut pergi bareng aku nggak bakal bahas ini lagi. Bos Black punya properti di luar negeri. Kamu mau hidup di pulau terpencil bareng aku? Denger itu, Lily refleks mundur 2 langkah. Dia ngelihat ke Thomas, terus ngelihat ke arah. Dia nggak percaya Thomas bakal nyakitin dia, tapi keberadaanku bikin dia waspada banget. Dia nggak mau pergi bareng Thomas. Hati Thomas langsung hancur jadi abu. Dia nggak mau ngelihat cewek itu lagi. Tongkat pemukul di tangannya langsung diayunin keras ke punggung Kyle. Bunyi tulang patah kedengeran jelas banget. Kyle langsung pingsan di tempat. Pergi sana, bentak Thomas. Sambil panik, Lily masuk ke mobilnya dan tancap gas balik ke rumahnya. Rex ngeliatin mobil itu ngilang dan gak tahan buat ngumpat. Sialan, cewek gak bener, itu baru aja bikin aku kerja rodi setahun lagi. Aku ngeluarin kartu dari jas dan ngelemparnya ke Thomas. Orang-orang itu udah dikurung di penjara. Kalau kamu mau, kamu bisa masuk dan main-main sama mereka. Lagian mereka gak bakal pernah bisa keluar lagi. Thomas ngambil kartu itu dan bilang makasih. Dia hampir nanya soal Lily tapi langsung diurungin. Kalau dia lebih teliti, dia pasti sadar pas Lily pergi. Rex juga udah gak ada di sana. Sistem yang lihat aku ngerusak, hubungan mereka langsung ngerasa nggak terima. Inang, Thomas sama Lily itu pemeran utama pria dan wanita. Mereka saling cinta banget. Kalau Inang nyembuhin Thomas aja, mereka pasti bisa hidup bahagia selamanya. Inang malah ngerusak misinya. Aku cuma ketawa ngeremehin. Saling cinta banget, kalau dia emang cinta mati, dia nggak bakal ngurung Thomas di pegunungan. Kalau aku nyelesain semua misimu terus, tiba-tiba ada sistem lain muncul dan aku milih kasih semua hadiahmu ke dia. Tapi aku bilang, sistem yang paling aku kagumi itu tetap kamu, apa kamu bakal percaya? Sistem langsung mingkem, bayangin doang aja udah bikin dia emosi. Tapi Inang, si Lily itu kan dijebak. Dia sayang banget sama pemeran utama pria, dia rela ngelakuin apa aja buat Thomas. Aku nyentil abu rokokku sambil senyum makin lebar. Kayaknya tebakanku bener. Kalian para sistem emang produk massal ya. Lagian pas aku nyelesain misi, kalian pasti dapat imbalan juga kan. Soal ada sistem lain atau enggak di dunia ini, kita lihat aja nanti. Kalau emang itu cinta sejati, kenapa dia nggak mau pas diajak ke luar negeri tadi? Kamu bener-bener nggak paham sifat manusia. Ngomong sama sistem nggak punya otak kayak kamu emang nggak ada gunanya. Sistem mau jelasin lagi tapi sadar kalau aku udah nggak bisa denger suaranya. Ya ampun, si Inang ngeblokir aku lagi. Dia inget di buku panduan sistem dibilang kalau sistem bisa mutus kontak sepihak sama Inang. Tapi kenapa buat dia malah kebalikannya? Di saat yang sama, sebuah Lamborghini balap nyalip mobil Lily. Di dalamnya ada orang tua Olivia. Mereka bener-bener dibuat gila selama 2 hari terakhir ini. Cuma dalam sehari, puluhan rekan bisnis mutusin kontrak mereka. Mereka lebih milih bayar denda gede daripada harus berurusan sama keluarga Oliver. Para karyawan juga pada kabur satu-satu, bikin Oliver Corp yang emang udah hancur makin masuk ke jurang keputusasaan. Oscar Oliver udah nyoba ngehubungin teman-teman lamanya buat minta bantuan. Tapi orang-orang kelas atas itu semuanya rubah licik. Begitu tahu ini masalah antara aku dan keluarga Oliver, semuanya langsung milih buat mihak aku. Karena udah ke pojok, Oscar nggak punya pilihan lain selain minta maaf langsung. Pas turun dari mobil, mereka lihat aku lagi asik berjemur di tengah halaman. Mereka nyoba masuk tapi langsung ditahan sama penjaga. Mau gimana pun, keluarga Blake sama Oliver itu udah temenan bertahun-tahun. Tolong kasihani kami dan kasih kami jalan keluar. Apa kamu bener-bener mau maksa orang tua ini berlutut dan memohon baru kamu mau maafin Olivia? Fiona buru-buru narik lengan Oscar sambil ngasih kode lewat matanya. Kamu ngapain sih? Mau gimana pun kelakuan Olivia, si Blake kecil ini gak bakal berani bikin kamu berlutut. Aku cuma ketawa sambil ngelambain tangan santai. Ya udah, berlutut aja sana. Denger itu, Oscar ragu-ragu, ada secercah harapan di matanya. Kalau aku berlutut, kamu bakal lepasin perusahaanku. Fiona langsung narik dia lagi sambil melotot galak ke arah dasar binatang kecil. Kami ini orang tuamu. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ke kami. Aku cuma nyengir. Mau berlutut atau enggak, itu terserah kalian. Fiona mau lanjut ngomel, tapi Oscar ngebisikin sesuatu yang langsung bikin dia diem seketika. Kalau kita bikin dia makin marah, perusahaan kita bakal bangkrut. Lupain deh soal beli barang-barang mewah yang kamu suka itu. Gitu denger kata bangkrut, Fiona langsung tenang. Di depan semua orang, Oscar akhirnya berlutut di depan gerbang halaman. Blake kecil, tolong lihat muka orang tua ini dan ampuni perusahaan gua. Gua lirik mobil mereka yang parkir di dekat situ, ngerasa sirkus si Oscar ini bener-bener menyedihkan. Lo salah paham. Gue nggak pernah janji bakal ngelepasin perusahaan lo. Lagian bisnis lo emang udah busuk
bangkrut itu udah pasti. Datang ke gua nggak bakal ngerubah apapun. Gua nggak bisa bantu. Oscar langsung kaget kayak tersambar petir. Dia nunjuk gue pakai jari gemeteran tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Gue lambain tangan karena udah bosen banget. Ya udah, singkirin sampah ini dari pandangan gua. Kotor banget. Trik murahan kayak gini bahkan nggak bakal gue pakai pas gue masih umur 10 tahun. Para penjaga langsung nurut dan nyeret mereka berdua keluar. Jujur aja kalau gue nggak pengen lihat mereka bahkan nggak punya hak buat deket-deket halaman rumah gue. Pas lihat puluhan panggilan tak terjawab di HP, gue kirim video yang baru aja gue rekam ke kontak tertentu. Pagi buta itu, Olivia sadar ada yang nggak beres sama kartu kredit tambahannya. Pas lagi sarapan di kapal pesiar, dia gesek kartunya terus iseng cek saldo. Sejak tunangan sama gue, limit kartunya emang hampir tak terbatas. Tapi nggak tahu kenapa, hari ini dia pengen banget ngecek. Pas lihat saldonya cuma $500, dia pikir matanya lagi katarak. Dia buru-buru cek kartu lainnya, ternyata semuanya dibekukan. Silas keluar dari kamar mandi dan nyadar Olivia lagi panik. Sok perhatian pakai senyum manis, dia tanya, "Ada apa Olivia? Ada masalah?" Atau si Bos Black bikin ulah lagi. Pas denger nama gue, muka Olivia makin gelap. Silas senyum tipis, tapi tetap akting jadi cowok perhatian. Mending kita balik aja yuk. Jangan main-main di sini lagi sebelum si Bos Black makin marah sama kamu. Olivia maksain senyum buat nutupin masalah, tapi dendamnya ke gua makin jadi. Apa sih brengsek itu mikir cara ini bakal bikin gua tunduk? Dia nggak percaya sebagai putri sulung keluarga top di Kota Harbor, dia nggak bisa nyari duit dikit. Dia langsung telepon temen-temen deketnya, tapi pas nyambung malah langsung dapet nada sibuk. Mereka nutup teleponnya gitu aja. Nggak percaya, dia nyoba telepon beberapa nomor lagi, tapi hasilnya sama. Semua orang nutup telepon secepat mungkin seolah dia itu wabah. Firasat buruk mulai muncul di hati Olivia. Di kalangan kelas atas, kalau hal kayak gini terjadi, cuman ada dua kemungkinan. Satu, keluarga lo bangkrut dan orang-orang takut lo bakal minjem duit. Dua, lo nyinggung orang yang gak tersentuh dan bentar lagi juga bakal bangkrut. Gak mungkin. Kok bisa kayak gini? Tiba-tiba dia dapet SMS dari nomor gak dikenal. Nona Olivia, lo pasti gak mau kan video ini jadi viral. Pas lihat videonya, reaksi pertamanya itu pasti editan deepfake. Tapi pas dia perhatiin bener-bener, nggak ada jejak editan sama sekali. Pas dia coba telepon balik atau bales SMS-nya, nggak ada respon. Sekarang dia bener-bener panik dan langsung telepon bokapnya. "Pa, apa yang terjadi? Apa yang dilakuin si Black brengsek itu? Fiona yang baru aja kehilangan muka dan gua permaluin lagi emosi tingkat dewa." Pas lihat Olivia telepon, dia langsung rebut HP-nya dan nangis, "Sayang, cepet pulang. Kalau kamu nggak balik, Black bakal nyiksa mama sampai mati." Apa? Dia berani gituin kalian? Itu orang udah kelewatan banget. Aku balik sekarang. Bakal aku suruh dia pecat semua penjaga itu dan paksa dia buat berlutut minta maaf sama mama. Dengar percakapan ibu sama anak itu, Oscar bahkan udah males buat ngomong. Sikap gua yang bener-bener kejam ngebuktiin kalau nggak ada kesempatan buat baikan lagi antara gua dan Olivia. Dia baru nyadar betapa nggak punya otaknya istri sama anaknya ini. Pecat penjaga, berlutut minta maaf, di dunia fantasi mana mereka tinggal sekarang. Dia rebut HP-nya dan teriak ke Olivia, "Pulang sekarang juga. Kalau lu nggak balik, mending lu mati aja di sana." Olivia langsung pucat denger bokapnya tiba-tiba ngamuk. Tapi mikirin situasi keluarganya, walaupun ini salah si Blake, dia juga ada andil di dalamnya. Tetap aja, dia nggak tahu gimana caranya ngakuin masalahnya sekarang. Masa dia harus bilang kalau dia nggak punya duit buat beli tiket pulang? Masalahnya, semua orang yang bisa dia pinjemin duit, malah pada nyuekin dia. Karena nggak ada pilihan, Olivia akhirnya ngakuin situasinya. Oscar langsung gertak gigi. Bukannya gua udah kasih duit buat ongkos, biarpun dikit, itu cukup buat balik dari Antartika. Terus Olivia ceritain situasinya sama Silas. Dengar itu, pandangan Oscar langsung gelap. Dia genggam HP-nya kenceng banget sampai tangannya gemeteran. Oke. Gua transfer duitnya. "Buruan balik!" Anaknya ini ternyata jauh lebih tolol dari yang pernah dia bayangkan. Dia udah males buat marahin dia lagi. Tapi pas denger nama Peter, dia dapet ide baru. Fiona tanya dengan cemas, "Yah, kita harus gimana? Binatang kecil itu bener-bener mau bikin kita mati kutu." Oscar udah nggak tahan lagi. Dia tampar muka istrinya keras banget. "Ini semua gara-gara kamu yang didik anak nggak bener." Dia bahkan nggak bisa nunggu beberapa hari. Dia malah mutusin si Blake pas hari mereka harusnya daftar nikah. Blake emang udah sombong, anak tolol kamu malah berani makin belagu di depannya. Sertifikat nikah itu sesuatu yang kita mohon-mohon buat dapetin. Kalau enggak,
Keluarga Blake sekarang cuma lagi jalan-jalan doang, bukan mau daftar nikah apapun. Fiona jatuh ke lantai sambil natap kosong ke arah Oscar. Pas Oscar jalan ke atas dan banting pintu ruang kerja, baru deh Fiona pegang pipinya, ambil gelas terus dilempar ke arah tangga sambil teriak kayak orang gila. Kamu mukul aku? Bagus, bagus banget. Sekarang kamu berani mukul aku? Dia lari ke atas, tapi pintu ruang kerjanya udah dikunci rapat. Oscar nggak peduli sama wanita gila itu. Dia nyadar kalau istri sama anaknya cuma bakal jadi beban doang seumur hidup. Dia harus ngandelin dirinya sendiri. Kalau Blake nggak mau ngasih ampun, jangan salahin dia kalau dia main kotor. Dia nggak cuma datang buat minta maaf hari ini. Dia udah ambil keputusan, dia langsung nyuruh orang-orangnya buat, mulai kerja. Setengah menit kemudian, gue dapet telepon. Pas dengar laporan dari Rex, gue sama sekali nggak kaget. Sambil nyantai gue bilang, ya udah kalau dia mau lompat, biarin aja. Makin tinggi dia manjat, makin sakit pas jatuh. Gue harap keluarga Oliver bisa bertahan seenggaknya 3 hari. Kalau enggak, bakal bosen banget. Soal Lily, nanti gue bakal cek dia. Orang-orang yang dikira Oscar itu anak buahnya. Ternyata semuanya orang-orang gue. Dia pikir rencananya sempurna dan gak bakal ketahuan. Tapi berhasil atau enggaknya itu tergantung apakah gue kasih dia kesempatan atau enggak. Tengah jam kemudian, gue sama Rex sampai di pedalaman pegunungan timur kota Harbor. Thomas berdiri di gerbang sambil lambain tangan dari jauh. Pas pintu dibuka, sesosok bayangan langsung nerjang gue. Ternyata itu seorang cewek, mukanya penuh darah dan kotoran. Refleks, gue kasih tendangan memutar, bikin dia terpental balik. Makhluk buruk rupa apaan sih itu? Cewek itu terpental ke belakang. Malah ditendang lagi sama orang lain sampai guling-guling di tanah. Sosok mungil berbaju kulit item melangkah keluar, dia nginyek muka si cewek itu sambil dada-dada santai. Pantau dia terus. Jangan sampai sampah ini ngerusak pemandangan di sini. Pas nunggu penjaganya cewek itu pergi, Violet nyamperin terus narik lengan baju gua. Dua penjaga itu batuk-batuk kecil, ngingetin si Rex pelan-pelan bos yang di dalam itu si Lily. Dia dibawa ke sini dan nggak bisa kabur. Udah nyoba berkali-kali sih. Akhirnya Nona Violet ngasih dia kesempatan buat tarung 1 lawan 1. Pas Lily lihat gua muncul, dia melotot tajam, gelisah banget. Blake, lu berani nyentuh gue? Lo nggak takut keluarga kita bakal perang gara-gara ini? Ancaman sampah kayak gitu mah nggak gua gubris sama sekali. Perang? Emangnya keluarga Lily punya hak buat itu? Thomas jalan keluar dari dalam. Dia nggak nyangka gua beneran bakal sikat si Lily tanpa ragu sedikit pun. Kayaknya kekuatan Bos Blake ini jauh lebih ngeri dari yang dia bayangin. Tuan Blake, saya ada permintaan. Gue nyalain rokok terus gue selipin di mulut. Santai aja, ngomong aja. Thomas ngasih kode. Dari ruangan sebelah, 3 wanita yang kelihatan ciut nyali jalan keluar. Umur mereka sekitar 40 tahunan. Bajunya compang camping dan bau asem banget. Tuan Blake, saya butuh bantuan mereka buat sesuatu. Saya rencana mau bayar mereka beberapa ratus ribu buat imbalannya. Sekalian cariin tempat tinggal. Ternyata 3 wanita ini pengemis yang Thomas minta Rex cariin. Gua kira dia mau minta sesuatu yang gede. Bukannya udah gue bilang, duit di kartu itu punya lo, bebas lo pakai buat apa aja. Hal sepele kayak gini nggak usah lapor ke gue. Perasaan Lily mulai nggak enak. Dia meronta-ronta berusaha mohon-mohon ke Thomas. Thomas, kamu mau ngapain? Kita kan teman masa kecil. Kamu tega ya perlakuin aku kayak gini. Thomas ketawa getir, urat-urat di jidatnya sampai keluar, suaranya dalam dan parau banget. Teman masa kecil. Oh, jadi lo masih inget? Terus kenapa lo jahatin gue cuma demi si Kyle? Lily sadar dia lagi di ujung tanduk dan gak bakal bisa kabur, tapi dia masih aja sok sombong. Kan aku udah bilang dia nipu aku. Kenapa kamu gak maafin aku sih? Padahal aku pengen nikah sama kamu. Mas inget banget gimana dulu Lily bilang sayang tapi malah selalu belain Kyle. Biarin Kyle fitnah dia berkali-kali. Dia gertak gigi terus manggil 3 pengemis tadi. Kalian bertiga kasih servis terbaik buat putri sulung keluarga Lily ini. Selama 1 bulan, asal nggak lewat, kalian bebas mainin dia sesuka hati. 3 wanita itu saling pandang. Mainin sesuka hati. Tuan nggak bakal berubah pikiran nanti kan? Thomas nahan amarah, suaranya kedengeran penuh dendam. Nggak bakal. Bukannya dia suka banget sama anjing. 1 bulan lagi, gue mau lihat dia jadi sejinak anjing. Lily mau protes lagi, tapi penjaga gercep nyumpel mulutnya pakai kain. Thomas berlutut terus ngelus muka Lily. Lo tahu gimana hidup gue selama 1 bulan itu? Penjaga ngasih gue sisa makanan mereka, itu pun setelah dimakan anjing. Pas nggak ada makanan, gue harus ngunyah daun, gigit kulit kayu, bahkan minum teh yang dicampur rambut mereka. Kalau gue telat bangun dikit, atau mood mereka lagi jelek, gue dipukulin pakai kayu. Pernah nggak lu ngerasain makan kotoran manusia? Atau
Luka lu disayat terus, diolesin madu sampai dikerubutin semut. Lily geleng-geleng histeris, matanya melotot ketakutan, badannya gemeteran hebat. Dia mending mati daripada disiksa kayak gitu, tapi Thomas malah nenangin dia dengan lembut. Tenang aja, lihat kan, dulu lo nyiapin 3 penjaga cowok buat gua, jadi sekarang gue juga nggak bakal biarin cowok nyakitin lo. Gue khusus milih orang yang sesama jenis buat lo. Muka cantik Lily, banjir, air mata campur debu. Dia ngaku salah sama Thomas, tapi dia ogah banget harus nebus dosanya dengan cara begini. Abis nyampe niatnya, Thomas balik badan terus langsung sujud di depan gua. Tanpa sepatah kata pun dia benturin kepalanya ke lantai 3 kali. Tuan Blake, mulai hari ini, nyawa saya milik Anda. Dia nggak tahu kenapa gue bantuin dia, tapi dia tahu persis berapa harga nyawanya. Duit di kartu yang gue kasih udah lebih dari cukup buat beli nyawanya berkali-kali lipat. Cuma nyawa itu yang bisa dia kasih ke gue. Rex narik dia buat berdiri, nggak usah pakai pidato setia-setiaan segala. Bos nggak suka yang gituan. Yang penting kerjain tugas lo dengan bener mulai sekarang. Rex sebenarnya masih bingung gimana orang kayak Thomas bisa berguna buat gue. Apalagi kita udah mulai bergerak, kenapa nggak langsung dihabisin aja? Kenapa harus dibiarin hidup? Bukannya itu malah nyari masalah. Tapi bosnya nggak pernah bikin kesepakatan yang rugi. Dia pasti punya hitung-hitungan sendiri. Lagian, Rex bisa lihat kalau Thomas bakal jadi bawahan yang setia. Rex nggak pernah salah nilai orang, kecuali bosnya sendiri. Pas kita mau pergi, Violet nyamperin Lily. Dengan muka datar, dia angkat kakinya terus nginjek kaki kanan Lily sampai bunyi kerak. Violet lanjut patahin tulang tangan kiri Lily. Abis itu dia jalan balik dengan santai. Meskipun Lily nggak bisa ngalahin Violet, tapi skill tarungnya lumayan juga. 3 wanita pengemis itu cuman orang biasa mungkin nggak bakal kuat nahan Lily. Makanya Violet bikin dia cacat dulu biar nggak bisa kabur. Mas berdiri kaku sambil gemeteran liatnya. Pas 3 penjaga itu nyiksa dia dulu, mereka masih pakai emosi, entah itu seneng atau marah. Biasanya pas manusia ngelakuin hal brutal, pasti ada emosi yang terlibat. Tapi Violet beda. Gerakannya lincah banget, kayak udah ribuan kali ngelakuin ini. Selama itu juga mukanya nggak berubah, kedip pun nggak. Dia benar-benar tenang kayak lagi minum air putih doang. Di kepala gua notifikasi sistem bunyi, selamat kepada tuan rumah karena telah nyelesain misi. Anda dapat hadiah upgrade mata terawangan. Gue naikin alis. Baru sadar misi aslinya yang tadinya sembuhin Thomas berubah jadi balas dendam Thomas. Suara sistemnya kedengeran pasrah. Misi ini berpusat pada pemeran utama pria si Thomas. Jadi mau itu ending yang bahagia atau balas dendam tetap dihitung selesai. Tapi biasanya Thomas gak bakal pernah berani lakuin ini. Biarpun dia pengen balas dendam, dia nggak bakal punya power buat nyentuh si Lily. Sistemnya diem bentar. Lihat gue merem pura-pura tidur. Dia nanya ragu-ragu. Tuan, kenapa Anda bantuin Thomas balas dendam ke Lily? Apa beneran cuma karena rasa keadilan? Gue mikir serius, terus nanya balik. Nggak ada alasan khusus sih. Cepat atau lambat gue harus beresin mereka juga kan? Ya udah, mending sekarang aja. Biar gue tebak, si Lily ini sebenarnya adik kandung Silas kan? Denger itu, suara sistem langsung gemeteran. Tuan, gimana Anda bisa tahu? Padahal sistem yakin banget dia nggak pernah keceplosan, apalagi bahas soal plot besar di dunia penuh drama ini. Gue udah biasa lihat sistem kaget, keluarga Lily punya 9 anak cewek dan 1 anak cowok. Kata lo ini dunia gabungan dari novel-novel drama. Bukannya itu pas banget sama kiasan Tuan Muda asli versus Tuan Muda palsu. Silas itu cara pendukung paling OP. Dia jelas butuh latar belakang yang sepadan. Pilihannya cuma keluarga Lily. Sistem langsung bungkam, nggak bisa ngebantah logika gue. Host satu ini pinter banget, gila. Dia ada di dalam permainan, tapi udah kebaca semua langkahnya. Gue cuekin aja sih sistem itu. Gue emang udah mikirin hal ini, tapi yang bikin gue makin yakin itu pas gue nyuruh orang buat selidiki si Silas. Tahu dia bukan anak kandung keluarga Lily. Terus gue sambungin sama skandal 2 tahun lalu soal anak bungsu mereka yang kabarnya hasil adopsi. Bongkar identitas asli Silas mah gampang banget buat gue. Pas tahu faktanya, gue jadi agak tertarik nih. Ya, dikit doang sih, biar makin seru permainannya. Minimal biar nggak bosan-bosan amat lah. Kalau gue cuman sekali telepon anak buah buat ratain mereka, itu mah gampang banget ngebosenin. Mumpung dapat sistem, mending gue kasih bumbu biar hidup gue yang hambar ini jadi lebih berwarna. Gue pengen lihat gimana reaksi Silas pas lihat si sulung Olivia jatuh miskin gara-gara keluarga Oliver bangkrut dan punya utang segunung. Rex natap gue heran. Bos biasanya nggak kayak gini. Nggak ngelempar Olivia sama Silas ke laut buat pakan hiu. Di hari pertama aja udah termasuk baik banget. Tapi sekarang dia malah biarin mereka digantung kayak gini. Apa siksaan mental seseru itu? Gue nggak banyak jelasin, soalnya sistem di otak gue barusan kasih ide-ide baru yang gokil. Kayak yang udah gue tebak, Olivia mulai gerak.
Pas gue turun dari gunung, anak buah gue lapor, Tuan Blake. Ada beberapa influencer besar lagi nyebarin video kejadian kemarin. Perlu kita beresin. Gue lirik si Rex ngasih kode biar dia yang urus semuanya. Video yang disebar itu nunjukin pas gue mutusin pertunangan, maksa perusahaan buat bangkrutin keluarga Oliver. Sampai bikin dua orang tua itu berlutut minta ampun di depan umum. Tapi anehnya muka gue sengaja di crop biar nggak kelihatan. Orang-orang biasanya emang gampang kasihan sama yang kelihatan lemah. Apalagi kalau sengaja dipancing gitu. Semua info yang keluar bener-bener nyerang gue, tapi mereka sengaja nutupin kelakuan busuk Olivia sama keluarganya. Mereka dicitrain seolah-olah jadi korban yang paling menderita. Netizen langsung heboh di kolom komentar. Blake Corp sampah banget asli. Tadinya gue kira benefitnya bagus, tapi sekarang mending skip deh. Perusahaan busuk kayak gini mah ogah. Persis banget, bosnya kayak gitu, perusahaannya nggak bakal punya masa depan, pasti ini bisnis gelap. Kasihan Pak Oliver. Udah tua, tapi harus sujud ke anak ingusan. Menurut gue, si CEO Blake ini pasti punya selingkuhan, makanya nggak mau nikah sama teman masa kecilnya, sengaja banget mau ngerusak keluarganya. Sekali ada orang waras yang komen, tapi langsung hilang ketimbun hujatan massa. Orang bego mah ada tiap tahun, apalagi di dunia novel penuh drama kayak gini, jumlahnya makin gak ngotak. Netizen gak punya otak ini cuman tahu caranya kasihan sama yang lemah dan ikut-ikutan ngehujat. Buat sebagian orang, kebenaran itu gak penting. Hidup mereka udah stres, makanya mereka butuh samsak buat pelampiasan amarah. Pas lihat skandal Blake Corp meledak, mood si Fiona langsung balik bagus lagi. Anak sialan itu berani-beraninya perlakuin kita kayak gitu. Rasain tuh kena karma. Tapi Oscar yang lagi di ruang kerjanya malah ngerasa ada yang janggal pas lihat semuanya lancar banget. Dia ngerutin dahi. Kenapa nggak ada perlawanan sama sekali? Makin lancar rencananya, Oscar malah makin ngerasa nggak tenang. Sialan. Apalagi yang bocah itu rencanain. Gue balik ke rumah. Peter telepon. Gue denger si Stella lagi cari gara-gara. Perlu gue bantu jadi saksi. Gue ketawa sinis. Terus jawab santai. Pete, emangnya lo baru sehari kenal gue? Kenapa juga gue harus repot mikirin sampah kayak dia? Peter setuju terus tutup teleponnya. Dia juga nggak yakin Stella bisa bikin gue goyah. Tapi berhubung dia yang jadi biang kerok masalah ini, dia ngerasa agak nggak enak hati. Bak pepatah, serangga nggak bakal gigit lo, tapi bakal bikin lo jijik. Pas gue sama Rex nyampe, Stella lagi ngamuk kayak setan di depan gedung Blake Corp. Kelihatan banget dia udah siap. Makeup tipis, pakai gaun yang sengaja nunjukin bekas luka, seolah-olah dia habis disiksa. Harus gue akuin, dengan muka melas dan air mata buayanya itu, netizen mana sih yang gak bakal kasihan? Kamera udah di mana-mana buat motoin aksi dia. Sambil sesenggukan, dia mulai ngarang cerita. Kemarin itu gue cuman pergi dinas bareng bos gue. Tapi cowok gue malah jadiin itu alasan buat mutusin gue. Terus si CEO Blake ini nyuruh orang buat gebukin gue sampai sekarat di hotel. Lihat aja luka di badan gue ini buktinya. Dia pamerin luka bohongannya itu. Padahal gue datang di waktu yang pas banget hari itu, dia cuma ada di kamar hotel kurang dari 10 menit. Manfaatin waktu yang sebentar itu, dia coba buktiin kalau dia sama Richard nggak ngapa-ngapain di hotel. Logikanya, emang bisa ngapain sih dalam waktu sesingkat itu? Stella nangis sejadi-jadinya sampai tersungkur di lantai. Rambut item panjangnya nutupin tatapan penuh dendam ke arah gedung Blake. Dia benar-benar benci setengah mati sama gua. Dia nggak nyangka kalau gua adalah CEO legendaris dari Blake Corp. Orang yang paling disegani di seluruh kota Harbor. Kalau aja dia tahu Peter temenan sama orang kelas kakap kayak gue, dia nggak bakal kegatelan sama Richard. Gue nggak tahu ya kalau orang kaya suka pura-pura miskin buat deketin cewek biasa kayak kita, tapi gue janji nggak bakal ganggu Peter lagi. Tolong berhenti kirim orang buat ancam orang tua gue. Mereka udah tua, nggak bakal kuat. Semua salah gue yang salah. Kalau lu nggak puas, serang gue aja. Lewat aktingnya itu, Stella berubah jadi sosok cewek malang yang lemah lembut banget. Dia bilang selama pacaran Peter, nyembunyiin hartanya dan bohongin dia. Stella kerja keras cari duit, taunya Peter orang kaya. Karena ngerasa dibohongin, dia milih buat putus. Cerita tragis ini langsung bikin baper netizen yang nonton live streaming. CEO Blake Corp bener-bener sampah banget kelakuannya. Udah akhlaknya minus, dia mutusin tunangannya terus ngerusak hidup cewek mandiri. Gua di kota Harbor nih, ntar gua datengin gedung Blake buat lempar cat ke sana. Gua sama Rex cuma nyandar di mobil. Kita nggak buru-buru buat turun tangan, tontonin aja dulu drama monyet ini. Kita masih nunggu 2 orang lagi, kita ngobrol santai. Mau pakai kekuatan internet buat jatuhin nama gue. Si Oscar bener-bener licik banget, demi hancurin gue, dia
sampai nyuap si Stella. Rex ngangkat bahu sambil senyum licik. Kayaknya si tua dari keluarga Oliver itu mau pakai opini publik buat nyerang lo, terus manfaatin momen biar lo tetap terikat sama keluarganya. Lagian kalau perusahaan mereka bangkrut, netizen bego itu bakal nyalahin lo sepenuhnya. Gue diam aja, lanjut nonton pertunjukannya. Air mata Stella bener-bener gampang banget keluar. Dia nangis, melas banget, bikin hati para netizen cowok langsung ambiar. Pas dia mau makin manasin suasana, tiba-tiba semua kamera malah nengok ke arah gue. Aura bangsawan dan misterius dari badan gue ini bener-bener bikin semua orang langsung gagal fokus. Begitu lihat gue, si Stella emang agak gemeteran, tapi pas dia ngelirik kamera, matanya langsung berubah licik. Tiba-tiba dia sujud di kaki gue sambil nangis lebay. Tuan Blake, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Jangan serang aku terus. Aku nggak bakal putus kok sama Peter. Orang tua aku lagi sakit parah. Adik aku juga nggak sekolah. Cuma aku tumpuan keluarga kami. Di sudut yang nggak ketangkep kamera, si Stella sengaja masang muka melas banget cuma buat narik perhatian gue. Mungkin dia mikir kalau gue tertarik dia bisa jadi Nyonya Blake. Tapi sorry ya, refleks gue itu cepet banget, gue gak kasih dia celah sedikit pun buat deket-deket. Jangan sentuh gue alergi sama bulu anjing. Kata-kata dingin itu langsung bikin si Stella kesel setengah mati sampai gregetan sendiri. Gue emang tipe yang low profile dan jarang muncul di publik. Di luar kalangan elit, gak banyak yang tahu muka asli CEO Blake Corp itu kayak gimana. Begitu gue muncul, suasana live stream langsung berubah total. Meskipun orang-orang masih mikir Stella itu korban, tapi sikap mereka ke gue udah mulai melunak. Masa sih ini CEO Blake yang katanya kejam dan jahat itu kok nggak kelihatan ya? Masih muda banget lagi, apa umurnya baru 20 tahunan? Gue setuju sih, muka kayak gini mah nggak mungkin jadi penjahat. Pasti ada salah paham deh, mungkin ada yang sirik terus mau jatuhin dia. Lagian kalau emang cowok seganteng ini salah, coba deh dipikir. Emangnya Stella bener-bener polos? Pas baca komen netizen, Stella makin ngerasa terpojok. Rex yang berdiri di belakang gue cuma bisa mendengus remeh. 10 kamera tapi satu pun gak ada yang nyorot gue. Dasar cewek-cewek cuma lihat tampang doang, padahal dulu dia itu idola yang bikin banyak cewek gila. Dan namanya terkenal banget di dunia bawah. Sialnya, semenjak ketemu bos, semuanya berubah total. Pas lihat gue mulai menang telak, Stella sengaja miringin bahunya biar tali bajunya melorot dan pamerin luka-luka mengerikan. Tiba-tiba para wartawan nyerbu gue dengan pertanyaan soal keluarga Oliver dan Stella. Tuan Blake, halo, apa bener yang dibilang Nona Stella itu? Apa Anda pakai cara ilegal buat depak Nona Stella dari perusahaannya dan neror keluarganya? Terus soal Anda yang maksa orang lain sampai bikin calon mertua Anda sendiri sujud minta maaf, gimana penjelasannya? Belum sempet gue jawab, tiba-tiba ada 2 orang lewat sambil nonton video di iPad. Video itu nggak sengaja ketangkep kamera wartawan. Isinya bener-bener parah, eksplisit banget, tanpa sensor dan tanpa pixel sama sekali. Pokoknya susah deh dijelasin pakai kata-kata. Intinya, ada 2 orang lagi asik olahraga malam dengan berbagai sudut kamera yang berbeda. Video itu nunjukin dengan jelas lekuk tubuh si pemeran cewek dan suaranya yang semangat banget, detail Sam ke akarnya. Begitu netizen di live stream lihat, kolom chat langsung meledak. Gila, hot banget woy. Bentar, itu cewek mukanya mirip banget sama Stella. Terus cowoknya gue kenal, itu kan pimpinan Richard Corporation. Udah tua bangka gitu, tapi Stella masih mau aja. Jijik banget sumpah. Stella yang tadinya masih sujud, cari simpati langsung panik pas denger suara dari video itu dan cepet-cepet berdiri. Pas dia lihat videonya dengan jelas, dia langsung mematung. Itu video dia lagi duet maut sama si Richard. Bahkan ada suara dia lagi ngejelek-jelekin Peter, minta tas branded, dan semangat banget nurutin semua permainan aneh sugar daddy-nya itu. Semuanya kebongkar. Pas Stella mau rebut iPad itu, Rex lebih cepet. Dia ambil terus banting iPad-nya sampai hancur di depan semua orang. Video apaan sih yang kalian tonton di depan umum gini? Nggak punya malu ya? 2 orang yang iPad-nya dibanting itu nggak marah, malah minta maaf berkali-kali. Maaf. Kami nggak nyebarin kok, cuma nonton sendiri aja. Rex langsung ngebentak mereka dengan nada marah. Nyebarin ginian itu ilegal, tahu nggak? 2 orang itu nunduk minta maaf lagi, terus langsung kabur. Semua kejadian itu bener-bener mulus kayak drama yang udah dilatih. Gue cuma senyum tipis, gak ada niat buat nyembunyiin rasa puas gue. Stella langsung megangin kepalanya, ngerasa kayak dilempar ke jurang es. Dia nutupin mukanya rapet-rapet karena takut difilmkan. Habis sudah, semuanya tamat. Semua kata-kata pembelaan dia tadi malah berbalik jadi pisau yang nusuk dirinya sendiri setelah video itu bocor. Stella geleng-geleng kepala dengan histeris. Enggak, itu nggak bener. Video itu palsu.
Kalau video itu kesebar, dia bener-bener tamat, dia nggak bakal bisa pamer muka lagi di depan publik. Emang bener, opini publik itu kayak air, bisa angkat kapal, tapi bisa juga nenggelamin. Semuanya langsung berubah 180 derajat. Gara-gara videonya kualitas HD, ditambah lagi provokasi dari akun bayaran yang gua sewa netizen ngerasa kayak dipermainkan. Mereka langsung maki-maki Stella tanpa ampun. Apa-apaan nih? Ketahuan selingkuh sama sugar daddy tapi masih berani bilang dipaksa orang. Bener-bener nggak punya malu. Udah berbuat mesum gitu masih berani nangis-nangis di sini. Gue bisa jadi saksi. Gue tetangganya Stella. Bapaknya tukang pukul, ibunya tukang judi, terus adeknya tukang morotin duit. Gue nggak tahu keluarganya hancur apa nggak. Tapi lihat video itu, dia jelas-jelas pengen dihancurin sama kakek-kakek itu. Gue harus akuin, sinematografi video itu lebih pro daripada film dewasa beneran. Stella pengen banget mukul gue, tapi dia nggak berani. Akhirnya, dia malah nyerang wartawan yang rekam iPad tadi. Kenapa kamu rekam itu? Itu semua palsu. Hapus sekarang juga. Wartawan itu langsung berubah sinis dan jawab dengan dingin, gue cuma tugas nyampein kebenaran. Gak ada orang yang toleransi sama pengkhianat. Makin dia lihat Stella, makin enek dia rasanya. Bukan karena duit keluarga Oliver, dia juga males buat nge-hype cewek ini. Oscar yang mantau live stream dari tadi, jantungnya sempat deg-degan, tapi dia langsung tenang lagi. Stella kan cuma bidak catur doang, mau dia kebongkar atau reputasinya hancur, itu bukan urusan dia lagi. Tapi masih banyak netizen yang ngerasa jijik soal gue yang maksa orang tua Oliver buat sujud. Meskipun soal Stella itu palsu, tapi perlakuan Blake ke calon mertuanya itu kelewatan banget kan. Kalau pewaris Oliver emang beneran salahin bos Blake, keluarga Oliver pasti udah nutupin topik ini dari lama. Karena berani mereka biarin berita ini nyebar, padahal ini persis yang dipikirin Oscar. Gimana pun juga, skandal antara Olivia dan Silas bakal jadi noda hitam buat gue. Kalau gue berani jawab di depan umum, reputasi gue pasti bakal kena imbasnya. Oscar lagi nunggu gue tumbang gara-gara tekanan ini. Begitu masalah ini makin panas, saham Blacor pasti bakal anjlok parah. Tapi pas ditanya wartawan, gue malah dengan santainya jalan masuk ke dalam perusahaan. Rex langsung pasang badan buat ngehadang para wartawan haus berita itu. Kalau mau nanya, ke gue aja. Bos Blake lagi sibuk, jadi jangan buang-buang waktu berharga beliau. Stella cuma bisa melongo kayak orang bego ngeliat gua. Dia udah nggak punya apa-apa lagi. Semuanya ludes. Karena udah benar-benar hilang akal, dia langsung nerjang ke arah gue. Tapi baru mau melangkah 2-3 kali, beberapa polisi langsung masangin gelang perak alias borgol ke pergelangan tangannya. Nona Stella, Anda diduga melakukan pencemaran nama baik tingkat parah yang ngerugiin orang lain sampai berakibat fatal. Ikut kami sekarang. Pas ngelihat borgol itu, Stella masih nggak sadar sama situasinya. Apa? Fitnah? Gua nggak ngelakuin apa-apa ya? Kalian salah tangkap, tapi dua petugas itu jelas udah nonton siaran langsungnya. Lagian, dua orang yang nggak sengaja bocorin videonya, paling cuma kena denda pelanggaran ringan doang. Rex kasih senyum licik ke arah Stella. Nona Stella, jangan lupa siapin duit kompensasi buat kesehatan mental bos Blake sama biaya ganti rugi nama baik buat Blake Corporation ya. Buat ngadepin orang kayak Stella, bikin dia mampus itu nggak seberapa efektif dibanding bikin dia hidup kayak pengemis. Cewek ini gengsian banget, nggak ada hukuman yang lebih pedas buat dia selain jatuh miskin. Kalau mau habisin orang, hancurin mentalnya dulu. Lagian Rex emang punya banyak waktu luang buat mainan ginian. Meskipun Stella teriak-teriak, meronta sampai ngasih 1000 alasan, dua polisi itu tetap nyeret dia pergi. Hukum itu buat negakin keadilan, bukan buat ngasih rasa kasihan. Para wartawan itu saling lirik. Kalau mereka wartawan biasa, lihat gue yang sesusah ini buat dideketin, pasti mereka udah mundur. Tapi gerombolan ini beda. Luarnya sih mereka dikirim sama keluarga Oliver, tapi aslinya mereka itu orang-orang gue. Beres urusan sama Stella, Rex ngeluarin setumpuk foto dan dikasih ke para wartawan. Ada foto Olivia lagi pegangan tangan sama Silas pas belanja, foto mereka lagi pelukan, sampai foto mereka pas masuk ke kamar hotel yang sama. Rex dengan nada bicara penuh emosi, mulai nyeritain penderitaan antara gue sama Olivia. Jujur aja, ini bukan masalah gede sih. Cuma perjodohan keluarga kaya yang udah biasa. Semua orang juga paham lah, tapi tuan muda gue itu orangnya baik banget dan setia banget sama cinta. Dia nggak pernah sekalipun main gila di luar sana. Kalau netizen di live stream nggak percaya, silakan cek sendiri. Tuan muda gue nggak pernah kena satupun skandal. Rex bener-bener jago akting ngerasa terzalimi. Dia itu aslinya raja tentara bayaran legendaris. Tapi di sini dia malah berdiri di depan live stream
buat ceritain gosip cinta yang menye-menye. Kemampuan menembaknya emang gak ada tandingan di dunia bawah tanah, tapi dia tetap gak bisa ngalahin gue. Ilmu bela dirinya juga gila. Dia pernah sendirian ngebantai satu pasukan tentara di segitiga emas, tapi tetap aja dia gak berkutik di depan gue. Rex menghela napas dalam hati, tapi tetap lanjut jelasin. Kami cuma nggak nyangka Nona Olivia bakal ngelakuin hal kayak gini. Ini bener-bener udah ngelewatin batas tuan muda. Masalah perusahaan Oliver itu cuma persaingan bisnis normal. Nggak ada yang namanya sengaja nargetin mereka secara pribadi. Terus soal video dua tetua keluarga Oliver yang berlutut itu emang beneran sih, tapi itu semua udah diatur dan direkam diem-diem sama pimpinan Oscar sendiri buat mancing simpati netizen dan maksa tuan muda buat bantuin dia. Sampai di titik ini, muka Rex kelihatan sedih banget. Hidup tuan muda gue bener-bener ngenes banget. Perusahaan Oliver itu jelas-jelas ngemplang pajak, nunggak gaji karyawan, sama bikin proyek bangunan asal-asalan yang makan banyak korban jiwa para pekerja. Semua hal busuk ini udah ditutup-tutupin lama banget. Sekarang pas udah meledak di internet, meskipun tuan muda nyuruh gua diem, tapi gua bener-bener nggak tahan sama rasa marah ini. Kalian bisa cari semua buktinya di internet dengan sekali klik. Gue udah sampaikan semuanya. Keadilan itu ada di hati rakyat. Pidato berapi-api ditambah mata merah yang berkaca-kaca. Bener-bener akting yang luar biasa mengharukan dan kelihatan nyata. Pas berdiri di kantor lantai paling atas sambil ngeliatin Rex di bawah, gue cuma bisa senyum kecut sambil geleng-geleng kepala. Akting anak ini masih butuh dipoles lagi, terlalu lebay, tapi gue lumayan puas sih. Setelah sekian lama, akhirnya sistem ngehubungin gue lagi. Host pakai kode cheat di dunia, penuh drama kayak gini sih, oke. Tapi minimal akting jadi orang normal kayak. Ini lantai 66 loh. Lu nggak pakai teropong tapi bisa lihat jelas apa yang terjadi di bawah sana. Emang nggak apa-apa ya, karena mood gue lagi bagus jadi gue nggak blokir dia. Tiba-tiba sistem teriak kegirangan. Host! Host! Gue deteksi ada pemeran utama pria penuh drama dalam radius 100 meter. Karena males denger dia ngoceh panjang lebar, gue blokir lagi aksesnya. Lagian cuman pemeran utama dari novel balas dendam murahan yang hobinya cuman tampar muka lawan doang. Jadi ngeblokir koneksi sistem itu udah bener banget menurut gue. Pas ngelihat Rex ngeluarin setumpuk foto itu, Oscar ngerasa dunianya kayak berputar, rasa pusing yang hebat langsung nyerang dia. Bocah itu ternyata udah siap banget. Sialan, gue ngeremehin bocah ingusan itu lagi. Bukan cuma foto lama, tapi ada juga foto terbaru Olivia sama Silas di atas kapal pesiar. Apa si Blake ini punya mata-mata di kapal pesiar itu juga? Oscar langsung telepon anak buahnya, nyuruh mereka buat hubungin wartawan biar beritanya cepet-cepet ditutup. Para wartawan masih ngerubungin Rex, nanya-nanya soal skandal perusahaan Oliver, tapi Oscar tahu kalau dia udah kena skakmat. Rencana yang dia susun udah kebaca semua sama gua. Dia langsung terduduk lemes di kursinya, tenaganya kayak dikuras abis sambil bergumam, udah berakhir, semuanya udah berakhir. Dia nggak nyangka gue bakal berani buka-bukaan soal perselingkuhan itu ke publik. Apa bocah ini nggak mikirin harga dirinya sebagai cowok? Gue bukan yang nggak tahu soal masalah itu. Kalau di zaman emansipasi kayak gini, ini jelas-jelas skandal yang bikin malu. Si cewek bakal kena sanksi moral, tapi si cowok juga bakal ditunjuk-tunjuk dan diketawain orang. Tapi pas lu udah berdiri di puncak kekuasaan tertinggi, hal kayak gitu nggak bakal jadi noda lagi. Itu cuman ngebuktiin kalau Olivia emang buta. Abis nonton pertunjukan dari Rex, gue balik kerja lagi. Kali ini Oscar udah bayar wartawan-wartawan itu buat wawancarain gue. Para wartawan itu dapat duit dan dapat nama. Di kota Harbor ini, nggak sembarang orang punya hak buat wawancarain gue. Biasanya mereka cuma mentok di manajer departemen perusahaan gue doang. Bisa wawancarain CEO Blake Corporation, orang yang susahnya minta ampun ditemuin kayak naga legendaris, itu bener-bener mimpi yang gak berani mereka bayangin sebelumnya. Siaran langsung itu langsung bikin heboh internet dalam sekejap. Awalnya sih cuma soal Stella, soalnya dia emang jago banget main peran, jadi pembantu, kucing hitam, seksi, istri tetangga, dan sekarang ditambah video bocoran yang kualitasnya mantap banget. Hal itu bener-bener bikin geger dunia maya. Gila sih, CEO Blake Corporation itu bener-bener tipe cowok idaman semua cewek. Padahal gue cuma munculin muka selama beberapa menit doang, tapi gara-gara visual gue yang bikin cowok maupun cewek klepek-klepek, popularitasnya langsung melejit jadi trending topik nomor 1. Tagar soal kegantengan gue langsung geser topik lain ke daftar pencarian teratas. Bener-bener bikin shock kisah hidup CEO Blake Corporation yang penuh lika-liku, latar belakangnya nggak main-main. Lahir di keluarga Blake yang super berkuasa di kota Harbor, seorang jenius dari lahir, udah khatam 4 kitab,
dan 5 karya klasik pas umur 3 tahun. Sering banget loncat kelas. Punya visi bisnis yang visioner di umur 10 tahun. Nggak pernah kalah sekalipun dalam urusan bisnis. Dan udah tamat sekolah di umur 12 tahun. Cuma modal beberapa kalimat aja, internet langsung gempar. Intinya, dia itu udah keren banget dari kecil. Apalagi pas masuk dunia bisnis, pas udah gede begini, nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa jadi lawannya. Fix, dia itu emang beda level. Biarpun sesukses itu, anehnya nggak ada satupun gosip asmara tentang dia di internet. Bip bip, gue nyatain kalau mulai hari ini, Bos Blake resmi jadi satu-satunya dewa di Harbor City. Di sisi lain, setelah bayar denda, Stella akhirnya keluar dari kantor polisi. Tapi pas jalan keluar, pikirannya masih bener-bener kacau balau. Selama 2 hari berikutnya, dia terus-terusan diteror sama pengacara. Setiap perak yang pernah dikasih Peter ke dia harus dibalikin. Pokoknya nggak boleh ada yang kurang sepeser pun. Uang $10.000 yang dibayar Oscar buat ngejelekin Blake Corp, itu nggak ada apa-apanya dibanding tuntutan balik ini. Dia nggak bisa ngehubungin Silas, bahkan orang tuanya sendiri pun udah nggak peduli lagi sama dia. Karena udah bener-bener mentok, Stella pun manggil taksi buat pergi ke tempat Richard. Kalau gua nggak bisa selamat, maka jangan harap ada yang bisa hidup tenang. Karena Richard udah cerai sama istrinya dan sekarang lagi kena skandal besar, Stella mutusin buat nempel terus sama dia. Biarpun Richard bakal ngirim orang buat ngancem dia harus tetap dapat duit dari cowok itu. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Tapi pas Stella sampai di sana, dia bener-bener hancur. Ternyata rumah itu udah ada pemilik barunya, sepasang pasangan muda, nggak sengaja dia denger percakapan mereka. Sial banget deh, kirain dapat harga murah. Nggak tahu kalau Richard malah mati besoknya setelah rumah ini laku. Stella langsung kaku, pikirannya kemana-mana, dan badannya gemetaran hebat. Richard beneran udah mati? Di matanya, Richard itu orang yang nggak tersentuh, tapi ternyata dia malah berakhir kayak gitu. Dia nggak berani bayangin nasibnya sendiri bakal gimana. Nggak mungkin. Peter pasti masih cinta sama gua. Kalau enggak, kenapa dia biarin gue hidup sampai sekarang? Dia pun jalan sempoyongan sambil panik. Tiba-tiba, brak! Stella ditabrak mobil sampai terpental jauh. Di dalam gedung perusahaan Oliver, para karyawan lagi pada panik. Cuma dalam 2 hari, satu persatu dari mereka mulai mengundurkan diri, bikin kondisi perusahaan yang emang udah hancur jadi makin parah. Oscar duduk di kursi kantornya sambil megang jendela kaca besar, ngelihat ke kerumunan orang di bawah sana. Blake, dasar lu bocah licik bin jahat. Gue udah gak ragu lagi buat ngejual keluarga Oliver. Bahkan gak peduli apa pembatalan tunangan gue sama Olivia, bakal ngerusak saham Blake Corp atau enggak. Kenyataannya, saham gue malah nggak turun sama sekali. Saham gue malah naik drastis sampai 30%. Sebaliknya, saham perusahaan Oliver langsung anjlok ke dasar jurang. Kayaknya tinggal nunggu waktu aja sampai mereka dinyatakan bangkrut. Cuma butuh waktu 2 hari buat perusahaan raksasa yang dulu merajai Harbor City ini buat ambruk. Pas Oscar keluar, dia ngerasa para karyawannya pada ngeliatin dia dengan tatapan yang aneh. Dia nggak terlalu mikirin itu, pikirnya mereka cuma lagi panik karena perusahaan mau bangkrut. Telepon di mejanya terus-terusan berdering. Olivia nelpon berkali-kali kayak orang gila. Oscar sebenarnya malas banget mau ngangkat. Kalau bukan gara-gara anak ceweknya yang bego itu, apa dia bakal terjebak di masalah kayak gini. Tapi akhirnya dia angkat juga. Dia nggak ngomong sepatah kata pun. Olivia juga diem aja. Ayah dan anak ini malah saling diam-diaman dengan suasana yang canggung banget. Olivia sebenarnya udah tahu apa yang terjadi di Harbor City dan paham sama kesulitan bapaknya. Pas Oscar mau ngomong, tiba-tiba pintu didobrak keras. Fiona masuk pakai gaun merah terang, mukanya udah gelap banget kayak mau badai. Dia masuk tanpa nutup pintu dan langsung teriak-teriak ke arah Oscar. Lu dasar bajingan tua. Berani-beraninya lu melihara cewek lain di luar sana. Oscar langsung mematung. Apa-apaan lu ngomong ngawur gitu. Fiona nyamperin dia terus ngelempar HP-nya tepat ke muka Oscar. Kalau ini nggak bocor di internet, sampai kapan lu mau sembunyiin ini dari gue? Apa lu lagi nunggu gue mati biar bisa bareng sama pelakor itu, ha? Oscar buru-buru ngeliat ke layar HP-nya, berita panas. Ketua perusahaan Oliver ternyata punya 3 selingkuhan. Salah satu manajer cabang di Blake Corp punya rumah mewah senilai $1 miliar. Ibu dari anak haramnya bahkan ngabisin puluhan juta tiap bulannya. Nggak cuman itu, topik yang lagi trending itu juga ngebongkar identitas si anak haram. Mulai dari alamat sampai masa lalunya. Ternyata
dia itu tukang bully yang nggak berpendidikan dan suka sombong cuma karena punya banyak duit. Oscar langsung ngerasa kayak disambar petir. Dia langsung lemes dan berlutut di depan Fiona. Pikirannya udah jauh lebih parah daripada istrinya. Kalau identitas anak haramnya bisa kesebar sedetail itu di trending, berarti itu tandanya gue emang udah siap buat bener-bener ngehancurin dia. Fiona nangis sambil teriak-teriak, dia narik rambut Oscar dan ngguncang badannya kenceng banget. Pantesan aja lu selalu bilang kalau Olivia bakal nikah sama Blake jadi nggak perlu belajar ngurus perusahaan. Ternyata lu cuma mau ngebukain jalan buat si anak haram itu. Di ujung telepon, Olivia dengar semua percakapan itu. Pikirannya langsung kosong, dia cuma bisa bengong ngelihat pemandangan Antartika yang serba putih dari atas kapal pesiar. HP-nya lepas dari tangan dan jatuh ke lantai. Pas dia udah sadar, dia buru-buru ngambil HP itu lagi. Papa, berita di internet tuh bohongan kan? Papa nggak mungkin ngelakuin itu kan? Kalau apa yang dibilang Fiona itu bener, berarti seluruh hidupnya selama ini cuma lelucon belaka. Oscar cuma bisa berlutut di lantai sambil pasrah dipukulin Fiona. Biarpun mukanya udah luka-luka dan berdarah, dia nggak ngelawan sama sekali. Hatinya cuma mikirin gimana nasib anak laki-laki satu-satunya itu. Tepat saat itu, HP-nya bunyi dapat SMS. Bos Oliver, gua nggak nyangka ambisi lu segede itu. Masukin anak haram lu ke Black Corp itu langkah yang nekat banget. Sayang banget, lu malah gagal di langkah terakhir. Fiona terus nempel di kakinya sambil mukul dan maki-maki dia. Suara keributan orang tuanya benar-benar memenuhi telinga Olivia. Dia cuma bisa duduk mematung di atas kasur. Silas ngebuka pintu dan buru-buru masuk setelah nguping semuanya. Tanpa pikir panjang, dia langsung pasang aksi jadi cowok yang perhatian buat ngehibur Olivia. Olivia, jangan sedih ya. Apapun yang terjadi, aku bakal selalu ada di samping kamu. Karena lagi lengah, Olivia pun numpahin semua masalah keluarganya ke Silas. Aku harus gimana? Perusahaan udah mau hancur, dan sekarang ternyata bokap gue punya anak laki-laki lain di luar sana. Silas natap dia dengan tatapan yang sok lembut. Olivia, aku bakal bareng kamu kok. Kalau perusahaan lagi kena masalah, mending kita balik dulu aja. Selama kita bisa bikin bos Blake nggak marah lagi sama kamu, perusahaan kalian pasti bisa diselamatin. Karena ngerasa terhibur, Olivia pun berusaha buat tenang lagi. Setelah Olivia keluar dari kamar, Silas langsung mukul pintu dengan keras. Brengsek, ini cewek bener-bener nggak punya otak. Dia nggak nyangka kalau keluarga Oliver cuma bisa bertahan 2 hari doang lawan gua. Padahal dia kira perusahaan Oliver itu cukup kuat buat nyaingin keluarga Blake. Lagian mereka kan salah satu keluarga kelas atas di Harbor City. Dia pikir dengan nempel sama Olivia, dia bisa hidup mewah seumur hidup. Siapa yang sangka kalau mereka bakal hancur secepat ini. Sekarang, perusahaan Oliver bener-bener udah kacau balau. Sedangkan gue, setelah kelar urusan kerjaan, gue lagi asik main catur sama Rex. Rex makin lama, makin gak paham sama jalan pikiran gue. Bos, kenapa nggak sekalian aja habisin anak haramnya si Oscar itu? Kalau dibiarin hidup, itu sama aja kayak melihara bahaya yang tersembunyi. Habisin rumputnya, tapi jangan dicabut sampai akarnya. Nanti pas angin musim semi lewat, mereka bakal tumbuh lagi. Lu nyari penyakit ya buat kedepannya, tapi gue nggak mikir gitu. Malah gue ngerasa sebaliknya. Jarang banget ada orang yang niat banget nyari mati kayak gini. Yuk main lebih lama lagi, santai aja. Karena Olivia berani main api tepat di depan mata gue nggak keberatan kasih dia kenang-kenangan yang nggak bakal dia lupain seumur hidup. Gue udah hitung semuanya. Setelah keluarga Oliver bangkrut, Olivia nggak bakal punya apa-apa lagi. Cuma sisa satu rumah mewah doang. Gue pengen lihat rumah itu akhirnya bakal jatuh ke tangan siapa? Si anak haram atau malah si Olivia sendiri. Rex ngeliatin gue aneh banget. Bosnya biasanya nggak kayak gini. Dulu kalau dia nggak lempar Olivia sama Silas ke laut buat kasih makan hiu di hari pertama, itu udah termasuk keajaiban tingkat dewa. Sekarang dia malah kasih napas dikit. Apa siksaan psikologis emang seseru itu? Gue nggak banyak jelasin, soalnya sistem di kepala gue lagi kasih ide-ide gila. Pas pintu mau ditutup, ada bayangan lewat di depan kantor CEO. Mata tembus pandang gue aktif lagi. Nama, Simon. Diam-diam cinta mati sama Diana. Diana malah nikah sama orang lain demi duit. Pas patah hati, Simon nikah sama junior kampusnya, punya anak, dan hidup bahagia. Tapi pas dengar Diana cerai dan hidup susah, Simon berkali-kali ninggalin anak istrinya cuma buat ngurusin si Diana. Suatu hari, anaknya kena serangan jantung di jalan tol. Tapi si Simon malah kabur ninggalin keluarganya cuma demi ngobatin jari Diana yang cuma lecet dikit. Gila sih. Info rahasia, Diana ternyata disuap keluarga Lily buat jebak Simon supaya nyuri dokumen rahasia Black Corp. Tapi 2 hari kemudian perusahaan keluarga Lily langsung dibikin bangkrut total sama Black Corp. Tamat. Anaknya mati, istrinya Laura minta cerai. Simon hidup kesepian sampai tua.
Misi 1, bantu Simon dapetin hati Laura lagi. Misi 2, bantu Simon sama Diana bersatu. Violet melambaikan tangan pucatnya di depan muka gua. Tuan muda, kenapa? Ada yang aneh. Gua geleng kepala, buang jauh-jauh pikiran itu, karena gua nggak ngomong. Violet pelan-pelan buka kotak makan. Makanan mewah langsung tersaji di meja. Gua cubit pipi Violet, suara gua tenang tapi ekspresi gua serius banget. Kamu udah kerja keras. Entar malam aku masakin mie buat kamu. Violet ngeliatin gua, jarinya ngeremas pelan, mukanya langsung merah merona. Sedetik dia nggak tahu mau jawab apa, mau makan atau enggak. Tiba-tiba pintu didorong kasar. Simon masuk buat nganter dokumen. Harusnya dia naruh itu terus pergi, tapi dia malah diem, nahan diri, sampai akhirnya berani buka mulut. Tuan Blake, Anda baru aja putus sama Nona Olivia. Apa Anda nggak sedih? Gua kasih tatapan dingin. Kenapa gua harus sedih? Rex berdiri di pintu nunggu perintah gua. Gua ngetuk meja pakai jari, tatapan gua makin tajam dan dingin. Kalau dia mau mati, bakal gua anterin. Kita udah sepakat apanya yang sedih. Gue paling benci orang nyelonong masuk ke kantor gue tanpa izin. Tapi buat kelakuan Simon, gue nggak terlalu marah. Namanya juga pemeran utama novel melankolis, otaknya cuma isi cinta-cintaan doang, nggak ada yang lain. Demi cinta, kerjaan pun dia buang. Pas lagi senggang gini, nonton orang tolol lumayan menghibur juga. Simon ngerutin dahi, nggak bisa jawab tapi dia masih nggak terima. Anda baru aja putus sama tunangan sendiri. Masalah segede gitu terjadi dan sekarang Anda malah asyik-asyikan sama cewek lain. Apa Anda nggak punya kesetiaan dalam cinta? Di mata dia, gue sama Olivia itu teman masa kecil. Walaupun Olivia salah, gue harusnya kasih dia kesempatan buat berubah. Lagian tunangannya belum resmi batal. Gue taruh sumpit dan kasih jempol ke dia. Mantap, sekarang keluar! Mulai sekarang, kamu nggak usah kerja lagi di Blake Corp. Udah diselingkuhin tapi masih mau maafin. Bener-bener definisi cinta sejati ya. Orang ini beneran punya obsesi sama temen masa kecil. Udah diselingkuhin sampai pakai topi hijau, tapi masih bilang itu cinta. Begitu gua ngomong gitu, Rex langsung nyeret Simon keluar. Sistem yang ngelihat pemeran utamanya dipecat langsung bilang, Inang, mata tembus pandang yang udah di-upgrade. Mantap banget kan? Bahkan, sistem bisa deteksi kalau Simon bakal khianatin kamu nanti. Makanya bantu kamu mecat dia lebih awal. Dia pengen gue lihat untungnya punya sistem biar gue semangat ngerjain misi. Awalnya dia pikir terlalu banyak protagonis di dunia ini dan gue butuh waktu bertahun-tahun buat nyelesain misinya. Tapi lihat situasi sekarang, kalau gue mau, 1 bulan aja cukup buat ngeratain semua protagonis itu. Hidup matinya pemeran utama lain cuma tergantung mood gue doang. Simon udah didepak dari perusahaan sama Rex, dia masih nggak paham. Cuma gara-gara dia mentingin perasaan teman masa kecil dan belain Olivia dikit, dia langsung dipecat. Gue pikir bos Blake itu orang hebat. Ternyata cuman orang picik yang nggak punya hati. Rex nggak peduli. Dunia ini emang banyak orang aneh. Dia udah sering lihat yang lebih gila dari ini. Rex mau nganter gue pulang, tapi gue kasih kode buat ke pemakaman si Sky dulu. Jangan buru-buru. Kita tonton drama seru dulu. Gue kan orang baik hati. Karena Simon suka banget diselingkuhin, gue bakal kabulin keinginannya. Sampai di sisi barat pemakaman, ada sosok wanita mungil yang kelihatan rapuh berdiri di sana. Wajahnya cantik tapi pucat kayak salju, bener-bener memancarkan kecantikan yang udah habis tenaganya. Nah, mama minta maaf. Kalau ada kehidupan selanjutnya, apa kamu masih mau jadi anak mama? Dia nangis lama banget sampai tiba-tiba lemas dan ambruk ke tanah, tapi tangannya masih meluk erat guci abu itu. Rex nyalain rokok sambil ngelihat keluar jendela. Bos, kita ngapain kesini? Gue duduk di belakang, mata setengah merem, santai kayak biasanya. Nggak ada apa-apa, cuma mau nonton pertunjukan bagus. Simon berani bilang kalau diselingkuhin teman masa kecil itu bisa dimaafin. Gua nggak keberatan kasih dia kejutan kecil. Awalnya Rex nggak lihat ada yang aneh, sampai Simon dateng bawa cewek sama anak kecil. Cewek di sebelah Simon sesenggukan. Kak, seberapa marahnya kamu, jangan jadiin nyawa anak buat bercandaan dong. Masa kamu tega bohong bilang anakmu mati cuma gara-gara Simon lagi nemenin aku. Muka Simon langsung hitam karena nahan marah. Dia udah dipecat dari Blake Corp dan sekarang istrinya, Laura, malah bilang anak mereka mati. Dia ngerototin giginya. Laura, bisa berhenti nggak? Aku udah bilang, aku sama Diana cuma teman masa kecil. Nggak sejorok yang kamu pikirin. Dia beneran nggak ngerti. Diana itu teman yang tumbuh bareng sama dia. Kalau emang mereka mau ngapa-ngapain, mana mungkin Laura yang bakal dia nikahin? Sekarang pas
Diana cerai dan hidup susah, apa salahnya bantuin dikit? Laura meluk guci abunya kenceng banget, natap Simon dengan dendam yang dalam, tapi suaranya tenang banget sampai bikin merinding. Cuma gara-gara anak si Diana lecet dikit, lu tega ninggalin anak kandung kita di jalan tol cuma buat beli plester. Lo tahu kan nyari taksi di sana susahnya minta ampun. Pas dokter akhirnya dateng, anak kita udah nggak bernyawa. Simon ngerutin dahi, ada rasa bersalah di matanya, tapi dasar nggak tahu diri, dia masih ngerasa nggak salah. Alah, dia pikir itu cuma kesalahan kecil doang. Lagian, mana mungkin sih dia punya penyakit jantung? Jangan bawa-bawa nyawa buat bercandaan deh. Celetuk Diana makin manasin suasana sambil akting nangis bombay. Kak Gucci itu isinya pasti cuma susu bubuk kan? Lo sengaja kan bohongin Simon biar dia nemuin lo. Tega banget sih. Rex sama gua cuma bisa ngeliatin kelakuan mereka dari balik pohon. Tiba-tiba Simon nendang guci abu itu sampai lepas dari tangan Laura. Belum puas, dia malah nginjek-nginjek abu itu berkali-kali saking emosinya. Muka Laura langsung pucet kayak mayat. Dia langsung histeris mungutin sisa-sisa abu anaknya pakai tangan kosong sambil nangis kejer kayak air terjun. Bahkan sistem aja ampe baper. Tragis banget sih dikhianatin suami dan kehilangan anak selamanya. Tapi gue nggak ada rasa kasihan sama sekali, cuma bisa geleng-geleng kepala. Kasihan sih, tapi bukannya dia sendiri yang bikin begini. Dari awal sampai akhir, si Laura ini cuma tahu caranya nangis tanpa ngeluarin sepatah kata pun. Padahal hatinya udah mati buat Simon, tapi ini kan masalah abu anaknya sendiri. Kenapa dia nggak bisa buka mulut buat teriak sih? Apa semua protagonis di novel Angst emang sebodoh ini? Kalau dibandingin, si Thomas masih mending. Seenggaknya dia tahu cara balas dendam pas disakitin. Tapi cewek ini bener-bener idiot tingkat dewa. Buka mulut aja nggak becus. Ngenger suara gue yang dingin, sistem nggak berani nanya apa gue bakal bantuin atau nggak. Gue pun bilang, nolongin orang idiot itu ngebosenin. Tapi ngelihat muka Simon bener-bener bikin gue emosi. Gue punya rencana sendiri. Pas banget saat itu HP Simon dapat kiriman video. Dia udah kesel banget ngerasa istrinya nggak masuk akal. Awalnya mau dia cuekin, tapi pas tahu itu dikirim dari Black Corp, dia terpaksa buka. Begitu ngelihat isinya, Simon langsung gemeteran hebat. Videonya ada 2 bagian. Yang pertama, rekaman Laura lagi meluk jasad anaknya buat dibawa ke tempat kremasi. Yang kedua, rekaman CCTV percakapan Diana sama anaknya. Mama, jari aku kan gak luka. Kenapa kita panggil Om ke sini? Bentar lagi dia bakal jadi papa kandung kamu. Pas anak Simon lagi kena serangan jantung, si Diana malah lagi video call sama dia. Simon jelas-jelas ngelihat kalau anaknya beneran lagi sekarat. Ternyata itu emang rencana busuk Diana. Begitu anak Simon mati, Simon pasti bakal cerain Laura. Terus Diana bisa langsung nikahin dia. Ngelihat video itu, Simon ngerasa kayak disamber petir di siang bolong. Dia natap abu di tanah dan sadar betapa ngerinya kenyataan yang baru aja dia tahu. HP-nya jatuh ke tanah, tapi videonya masih lanjut. Sayang, kamu pinter banget deh, pura-pura cerai sama aku. Cuma buat ngegoda si tolol Simon itu. Dia kan sekarang asisten di Black Corp. Pasti banyak hartanya. Nanti kalau udah nikah, pelan-pelan kita kuras semua hartanya buat aku. Kalau udah abis diperes, kita buang aja dia ke tempat sampah. Suara tawa sombong Diana kedengeran jelas dari HP itu. Tenang sayang, semua milikku itu milikmu juga. Mana mungkin aku suka sama si Simon bodoh itu. Om Simon emang gampang banget dibego-begoin. Dia tega ninggalin anaknya berkali-kali cuma gara-gara aku panggil papa. Kalau bocah itu mati, mama dapat duit om, dan kita nggak perlu tinggal sama dia lagi. Simon bener-bener nggak percaya. Dia natap Diana sama anaknya nggak nyangka. Dia nggak nyangka anak kecil yang kelihatan polos itu bisa ngomong sejahat itu. Faktanya, Diana nggak pernah cerai sama suaminya. Itu semua cuma skenario palsu. Dulu dia mutusin Simon demi preman sekolah. Terus pas tahu Simon udah sukses di Black Corp, dia pura-pura cerai buat morotin duitnya doang. Di mata Diana, Simon itu cuman kayak anjing yang bakal datang pas dipanggil. Cukup modal air mata palsu, si bego ini bakal nurut. Seketika muka Diana sama anaknya langsung pucat pasi. Enggak, itu nggak bener. Itu semua palsu, jangan percaya. Tapi buktinya udah terpampang nyata. Mana mungkin Simon masih mau dibohongin. Dia emosi banget sampai rasanya mau muntah darah. Sambil nahan amarah, dia melototin ibu dan anak itu. Gue kasih seluruh hati gue buat kalian. Tapi kalian malah mau bunuh anak gue. Gue bener-bener buta. Pergi kalian. Hilang dari hadapan gue. Diana natap Simon dengan berat hati. Tapi matanya malah ngelirik ke arah gue yang lagi berdiri di bawah pohon. Dia tahu siapa gue. Pikirnya, kalau dia bisa ngegaet gue, hidupnya bakal terjamin 7 turunan. Apalagi
Muka gua jauh lebih ganteng daripada yang di video, bener-bener visual tingkat dewa. Kalau dia bisa sama cowok kayak gue, dia nggak bakal keberatan buat beneran cerain suaminya dan nendang dia gitu aja. Rex udah sering banget ngelihat cewek modelan begini. Begitu ngelihat bosnya, langsung nggak bisa jalan. Pengennya panjat sosial biar bisa nempel sama orang kaya. Nggak ngaca apa ya, pura-pura jadi korban yang lemah. Diana narik anaknya. Tuan Blake, maaf ya, urusan kami jadi ganggu waktu Anda. Tempat ini sepi banget, susah buat ibu dan anak, kayak kami buat turun gunung. Boleh nggak kami numpang mobil Anda? Pede banget sama penampilannya. Badannya masih oke banget, kayak belum pernah lahiran, ditambah bawa anak kecil yang lucu. Bukannya orang kaya biasanya suka sama istri orang, asal bisa masuk ke mobil gua, dia pasti punya 1000 cara buat bikin sesuatu terjadi. Mau cuma buat main-main doang pun dia nggak masalah. Dia yakin banget bisa bikin gue akuin dia di depan umum. Sambil ngomong, dia pura-pura kesandung dan mau jatuh ke pelukan gue. Tapi sebelum dia bisa nyentuh gue, Rex langsung sigap ngegeser dan dorong bahunya keras-keras. Diana langsung tersungkur ke tanah. Anaknya ikut ketarik dan nangis kesakitan. Ngelihat kelakuan Diana, pertahanan mental Simon bener-bener hancur lebur. Dia ngelihat abu anaknya, terus ngelihat Diana dan anaknya. Mukanya merah padam sampai keunguan. Sambil ngeretakin gigi, dia melotot ke arah gue. Tuan Blake, apa maksud Anda ngasih lihat video-video itu? Gue cuma kasih jawaban singkat. Selera kalian para protagonis emang sampah banget ya. Sampah kayak lo gini disebut karakter utama. Lo bahkan nggak pantas disebut laki-laki. Sistem pun nyaut pelan di kepala gue. Dunia angst emang begini. Simon baru bakal sadar kalau dia sayang Laura pas anaknya udah meninggal. Gue ini sistem baru, belum pernah nuntun host sebelumnya, belum dapat banyak reward, jadi belum punya banyak emosi. Gue bener-bener nggak paham sama logika manusia. Simon emang nggak ngerti maksud gue sepenuhnya, tapi dia tahu gue lagi ngerendahin dia. Pas tahu anaknya meninggal dan dia cuma dijadiin babu sama Diana, Simon udah diambang gila. Sekarang dia nemu pelampiasan amarahnya. Simon ngepalin tangan dan langsung nerjang gue. Jangan pikir mentang-mentang lo CEO Black Corp, lo bisa seenaknya berkuasa di sini. Gue nggak bakal tunduk sama kekuasaan lo. Gue cuman ketawa dingin terus maju ke depan. Belum sempat Simon mau nonjok, perutnya udah dihantam rasa sakit yang luar biasa. Terus beberapa tendangan mendarat telak di dada sama mukanya. Dia langsung terpental kayak karung rongsokan. Gue kasih 3 tendangan berturut-turut tanpa ampun. Gue deketin dia, gue jambak rambutnya, terus gue angkat paksa dari tanah. Tatapan gue bener-bener ngerendahin sambil nepuk-nepuk pipinya. Tadi katanya nggak bisa berkuasa sendirian ya. Emangnya lo pikir lo bisa? Terus sekarang lo bisa apa? Lawan gue berantem aja lo nggak sanggup. Gimana mau bandingin sama gue? Tampang, latar belakang, kekuatan, semuanya kalah jauh. Lo bukan cuma pecundang, tapi sampah yang bener-bener nggak berguna. Gue pegang tangannya, terus gue tampar berkali-kali secepat kilat sampai pipinya merah padam. Bukannya Simon nggak mau ngelawan, tapi buat gerak dikit aja sekarang rasanya mustahil banget buat dia. Dia batuk darah sampai 7 atau 8 giginya copot, ngomongnya udah mulai ngaco. Lo berani-beraninya mukul gue? Gue aja. Gue bakal lapor polisi, gue bakal bikin lo busuk di penjara. Gue nggak peduli. Langsung gue tendang dadanya sekuat tenaga. Dan Simon terseret di tanah sampai 10 meter sebelum akhirnya nabrak pohon. Dia ngerintih kesakitan. Gue nengok ke Laura terus kasih kode, mau balas dendam buat anak lo, tenang aja. Biarpun lo bunuh dia sekarang, gue yang bakal urus semuanya. Laura lagi sibuk ngumpulin abu yang berantakan ke dalam guci sambil nangis sesenggukan di tanah. Dia ngeliat Simon yang udah babak belur itu. Dulu dia pasti udah pasang badan buat lindungin Simon. Gue cuma bisa ngehela napas sambil jelasin pelan-pelan ke dia, anak lo itu dibunuh. Apa itu ulah lo? Kenapa malah lo yang di sini ngerasa bersalah? Lo pikir dia nggak pantas mati? Atau lo mau nebus nyawa anak lo pakai nyawa lo sendiri? Kalau anak lo tahu lo kayak gini, dia pasti bakal bangkit lagi dari kubur gara-gara saking marahnya. Gue paham gimana hancurnya perasaan seorang ibu yang kehilangan anak. Tapi lihat si Diana itu, dia datang ke sini, sok suci, kayak bunga teratai putih, tapi malah nendang guci abu anak lo. Dia bahkan gak biarin anak lo istirahat dengan tenang setelah meninggal. Dalam kondisi kayak gini, harusnya lo ambil pisau, tusuk si Diana sama anaknya sampai mati. Baru abis itu habisin si Simon. Pas denger omongan gue, badan Laura langsung gemeteran. Matanya bolak-balik ngelihat Simon sama Diana sebelum akhirnya dia nerjang Diana kayak hewan buas. Cewek emang gak nakutin. Tapi seorang ibu yang baru kehilangan, anaknya itu jauh lebih ngeri dari laki-laki manapun. Diana bener-bener dihajar habis-habisan sama Laura yang udah gelap mata. Dia nggak bisa ngelawan sama sekali, cuma bisa pasrah ditindih dan dipukulin terus-terusan. Bagian depan bajunya robek-robek. Sambil panik, dia berusaha nutupin dadanya buat nangkis serangan Laura. Laura gigit lehernya,
Tangannya nyakar-nyakar mata Diana. Dia bener-bener udah hilang akal. Di pikirannya cuma ada satu hal, bunuh Diana demi balas dendam buat anaknya. Anak si Diana nyoba lari buat bantuin ibunya, tapi Laura nggak tinggal diam. Dia jambak rambut anak itu, terus nendang mukanya dengan brutal. Anak itu ditendang keras banget sampai keluar darah dari mulut sama hidungnya, terus meringkuk kayak bola. Gue sama Rex cuma nontonin aja. Rex bawa si Diana sama mantan suaminya ke mansion. Mereka nggak bakal perlu keluar lagi selamanya. Rex langsung patuh, dia nendang Simon yang lagi usaha ngerangkak balik ke tanah dengan santai. Ngelihat kondisi Simon yang pengecut dan mengenaskan kayak gitu, gue jadi males buat mukul dia lagi. Udah tahu anaknya dibunuh, dia cuma berani nampar Diana sekali doang. Gue pikir dia punya harga diri. Ternyata cuma bisa nyuruh ibu sama anak itu pergi. Gue cabut dulu, kata gue. Rex langsung pakai teknik karate, mukul tengkuk Simon sampai dia pingsan seketika. Setelah beresin mereka berempat, Rex manggil anak buahnya buat bawa mereka pergi. Kalau soal mantan suami Diana, gue bakal tanganin sendiri biar nggak ada jejak yang ketinggalan. Lagian kalau mau bisnis di negara ini, kita emang harus ekstra hati-hati. Sambil nunggu, Rex nyalain rokok terus mandang ke langit malam yang suram. Bos, sebenarnya apa rencana lo? Kenapa mereka dibiarin hidup? Gue bener-bener nggak paham. Nampung sampah kayak mereka itu nggak ada gunanya. Bukannya lebih baik langsung dihabisin aja? Apa emang lu cuma mau nyiksa mereka pelan-pelan? Hal yang paling gue suka dari Rex itu, dia nggak pernah banyak tanya. Tapi rencana gue jauh lebih gila dan nggak sesederhana yang dia pikirin.